Lin, kamu bilang pengacara Sang Yang. Sehebat itu, kenapa bisa bergabung ke kantor kita? Kayaknya bos kita dan pengacara Sang sedang menyelidiki kasus yang sama. Bos biar nggak rugiin dia, gajinya sebulan. 100 juta loh, 100 juta banyak banget. Beberapa kasus kerjasama kita dengan perusahaan besar. Semua berhasil karena pengacara Sang. Orang sehebat itu siapa yang berani ngatur dia, ya kan? Wah, besar sekali mulutnya. Aku mau lihat siapa yang sebegitu sombongnya. Jam kerja, malah santai minum kopi. Sekarang aku kasih tahu kalian berdua. Kalian dipecat. Siapa kamu? Dia adalah putri ketua, Mo Yun. Lulusan terbaik dari New East. Selama ketua sedang ke luar negeri, dia yang bertanggung jawab atas operasional kantor. Bukannya kantor menyediakan area istirahat. Untuk kita istirahat, kami baru saja selesai meeting dengan klien. Istirahat sebentar kenapa? Selesai meeting, nggak tahu lanjut ke meeting berikutnya? Aku nggak peduli kalian berdua sebelumnya gimana, sekarang aku yang datang. Hari-hari enak kalian para parasit sudah berakhir. Sekarang langsung ke bagian keuangan, ambil gaji dan pergi. Wanita ini gila ya, baru menjabat langsung main api. Pakai kami berdua buat tunjuk kekuatan. Iya, coba cari pengacara Sang, mungkin. Masih ada harapan. Waduh Lin, gimana kalau wanita ini nyerang pengacara Sang? Gimana dong? Kayaknya nggak mungkin deh. Ketua pasti sudah kasih tahu dia juga nggak mungkin. Sampai berani sentuh aset utama kantor kita, kan? Zhang Xiang. Kalau soal catur, kamu masih perlu belajar. 1-2 tahun lagi buat bisa menang lawan aku. Jangan sombong. Laulin, di belakang kamu apa tuh? Apa? Nggak ada apa-apa. Dua pion ini dari mana munculnya? Pasukan cadangan? Kamu ngerti apa sih? Kamu kuranja? Dorong. Cahek mate. Kuranja? Sebentar, aku terima telepon dulu. Halo? Ada apa? Ada masalah besar, cepat kembali ke kantor. Laulin. Pergi sebentar. Kenapa durasi panggilanmu cuma 180 menit? Kami mulai kerja jam 9 pagi, sekarang jam 3 sore. Efisiensimu ini ngapain aja sih? Jangan kerja lagi, ambil gaji di bagian keuangan, pergi sana. Kamu. Setiap hari nggak serius kerja, cuma ngurusin hal-hal yang nggak penting. Perusahaan bayar kamu untuk kerja, bukan untuk liburan. Mood yang baik bisa meningkatkan efisiensi kerja. Mood yang baik? Kalau mau mood baik, di rumah aja. Kerja ya harus serius, dalam waktu yang ditentukan. Asyiknya main-main di kantor? Kamu. Kenapa kamu nggak masuk akal? Ini semua aku beli pakai uangku sendiri. Oke, aku mau ngomong baik-baik, uangnya bisa aku ganti. Sekarang aku kasih 2 pilihan, entah kamu bawa barang-barangmu dan pergi. Pulang dan bikin rumahmu nyaman. Atau rapikan barang-barang di mejamu. Kerja yang benar. Aku kasih tahu, perusahaan bayar kalian. Untuk kerja serius, buang jauh-jauh pikiran kalian yang nggak jelas. Kodok berkaki 3 susah dicari, tapi karyawan berkaki 2 banyak banget. Kantor ini punya siapa? Oh ini kantor kita. Cantor Lawyer Zhang. Bagus, jam kerja malah nggak ada orang, hubungi dia. Suruh dia balik sekarang. Ada apa ini? Kenapa? Baru pergi sebentar udah dipanggil balik. Kangen ya? Mata nggak enak. Ayo, biar Lawyer Zhang yang tampan dan gagah ini bantu kamu tiup-tiup. Wah, Lawyer Zhang, hobi yang bagus ya. Jam kerja malah nggak di kantor. Balik langsung goda karyawan perempuan. Lihat penampilanmu, kayak baru pulang dari proyek bangunan. Nggak, cuma main catur sama kakek-kakek di komplek. Siapa ini? Ini anak direktur Mo Yun. Kaki ini. Kalau pakai stocking hitam pasti cantik. Nggak bisa dipungkiri, Gen Laumo memang bagus. Pasti ada masalah besar lagi yang nggak bisa diselesaikan. Dari nada bicaramu, ini bukan kasus besar. Masih nggak bisa menggerakkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Ini Lawyer Sang Lo. Lawyer Zhang? Aku nggak peduli siapa dia, jam kerja malah bolos. Pakai baju kayak gini, jelas-jelas bukan orang baik. Iya, aku baru sadar kenapa akhir-akhir ini kinerja kantor nggak bagus.
Ternyata ada kamu si perusak. Satu tikus busuk merusak semuanya. Jadi, mau ngapain sama aku? Barang-barangmu sudah aku bungkus. Kamu kan suka main catur, nanti bisa main tiap hari. Kantor hukum ini nggak akan ada lawyer Zhang lagi. Gimana ini? Diam. Ini loh, lulusan S2 Hukum dari Bluethley Law School. Mulai sekarang, posisi kepala pengacara akan diambil alih oleh Liu Tianyi. Siapa yang nggak setuju atau mau ikut dia pergi? Silakan. Yang lain, kerja. Halo ayah, nikmati liburanmu di luar negeri, urusan kantor serahkan sama aku. Aku tahu sifatmu, hari ini banyak yang kau pecat ya. Tapi, kau boleh pecat siapa saja, kecuali satu orang ini. Jangan sampai kau sentuh dia. Waduh, ada klien datang komplain. Nih, kalian ini gimana sih? Aturan main di industri ini nggak tahu ya? Ganti pengacara dadakan, masih mau kerja nggak sih? Nyonya Gu, meskipun nggak ganti pengacara, kasusmu ini tetap nggak bisa diselesaikan, pasti kalah. Oh Mangko Song. Lawyer Zhang bisa, kamu nggak. Itu masalah kemampuanmu, aku kasih tahu ya. Kalau karena ganti pengacara dadakan, kasus ini jadi berantakan. Kantor hukum Feng yang jangan harap bisa lancar. Nggak gitu dong. Kamu ini ngomongnya masuk akal nggak sih? Kamu ngomong sama siapa? Siapa kamu ini? Ada apa sih? Bos Mo, ini Nyonya Gu, klien yang lawyer Zhang tangani. Dia sangat tidak puas dengan pergantian kita. Baik. Nyonya Gu ya? Saya ini ketua kantor hukum ini. Kalau ada masalah, bisa kita diskusikan. Kantor hukum kalian ini hebat ya, baru saja tanda tangan kontrak. Daim ganti pengacara. Sekarang orang ini bilang kasus saya pasti kalah. Apa kalian pikir keluarga Gu ini mudah ditindas? Bukan begitu, Anda dengar penjelasan saya dulu. Pengacara yang menandatangani kontrak ini lulusan S2 Hukum. Dari Bluethley Law School, Anda harus percaya profesionalisme kami. Dan meskipun tanpa lawyer Zhang, kami pasti akan mengatur ini dengan baik untuk Anda. Bos Mo, kasus ini siapapun yang ganti nggak akan bisa menyelesaikannya. Pengacara Zhang bisa. Masih sombong dengan gelar master hukumnya. Dibandingkan dengan pengacara Zhang, aku bilang kamu itu sampah. Itu saja sudah memuji kamu. Lucu, aku yang master hukum saja tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Dia yang cuma pemalas, kenapa bisa? Aku tahu. Pasti Zhang Xiang itu demi menandatangani kontrak. Semperangin berjanji. Ternyata keputusan kami memecatnya itu benar. Kalau tidak, orang seperti ini pasti jadi bencana bagi firma hukum. Apa? Kalian memecatnya? Ya, orang seperti ini tidak serius kerja, bolos main catur. Demi menandatangani kontrak, dia merusak nama firma kami. Firma kami tidak akan menerima orang seperti ini. Bodoh. Kalau begitu, keluarga Gu akan membatalkan semua kerjasama dengan kalian. Kami akan menanggung biaya pelanggaran kontrak, keluarga Gu tidak akan bekerja sama dengan orang bodoh. Sekaligus aku akan memberitahu teman-temanku tentang tindakan firma hukum kalian. Tidak bisa, kalau ayah tahu aku di hari pertama sudah membuat firma. Kehilangan begitu banyak klien. Aku tidak akan pernah bisa mengambil alih Feng Yang. Nyonya Gu, bagaimana kalau kami diberi waktu beberapa hari lagi? Setelah kami mempelajari kasus ini, pasti akan memberikan solusi yang masuk akal. Bos Mo. Baik. Aku akan memberi kamu 2 hari lagi. Jika dalam 2 hari ini masih tidak bisa diselesaikan, maka kami tidak harus bekerja sama dengan firma hukum. Siapa lagi yang bisa menangani kasus ini? Pengacara Zhang. Diam, aku tidak ingin mendengar. Nama pengacara Zhang di firma ini, aku tidak percaya. Feng Yang besar ini. Tanpa dia tidak bisa berjalan. Mo Yun, sebagai teman, aku bisa bilang dengan bertanggung jawab. Kasus ini tidak ada harapan menang, kamu janji 1 hari kasih solusi. Itu sama saja membakar diri sendiri. Tapi ini kesempatan yang ayah berikan padaku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini hanya dengan memimpin Feng Yang. Mencapai level baru, ayahku akan mengakuiku. Aku ingat seseorang, pasti dia punya cara. Adieu, Pengacara Zhang. Cepat sekali dapat kasus dan kembali. Jangan dibicarakan. Perusahaan kedatangan bos baru. Gue jadi kambing hitamnya nih. Yang dikorbankan. Zhang Xiang, dengerin nasihat gue. Kasus itu, lo dan Lao Mo mending jangan ikut campur. Entar malah ketiban sial. Zhang Xiang, gue mentok nanganin 1 kasus. Bisa bantu gue gak?
Kasus ini kok mirip banget sama kasus keluarga Gu. Ini emang kasus keluarga Gu. Lo masuk law firm Feng Yang? Iya Zhang Xiang. Sebagai lulusan fakultas hukum tinggi, pasti bisa nemuin solusi kan? Tunggu bentar ya, kasus ini butuh berkas persidangan. Biar jelas penjelasannya. Gue langsung nyampe. Kalau ada stockings hitam, bisa dipakai sekarang. Gue mesti dandan ulang nih. Stockings hitam. Lo hubungi siapa? Zhang San. APA. Yang lo maksud itu orang yang never muncul. Tapi 10 tesisnya dimuat semua jurnal hukum Daxia. Digital Lucky Outlaw of Law, Zhang San. Selama dia ada, pasti ada celah buat kasus ini. Halo, urusan yang gue suruh lo kerjain gimana? Agak ribet nih, dia kontak Zhang San. Zhang San. Bukannya itu Zhang Xiang? Bukannya dia selalu di law firm Feng Yang? Dia baru dipecat Moyun. Tapi kalau Moyun tahu bahwa dia itu Zhang San, gue nggak peduli lo pakai cara apa. Singkirkan Zhang San dan taklukkan cewek bodoh itu. Ini langkah terpenting buat ngancurin Feng Yang. Laulin, lo cari orang lain aja deh mainnya. Gue balik ke firma hukum ada urusan. Laumo yang suruh lo balik? Ada kenalan lama online yang masuk Feng Yang. Jadi nanganin kasus keluarga gue pulang. Bahas titik tembusnya sama dia. Zhang Xiang. Ham? Ingat ya apa yang gue bilang. Lo dan Laumo jangan ikut kasus itu. Kalau tidak, benar-benar akan kena masalah. Laulin. Waktu aku baru mulai kerja, kalian yang bilang ke aku. Hukum yang kita pelajari ini, memperjuangkan keadilan. Dan keadilan ini, seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan. Barangnya aku tidak ambil. Papa, Zhang Xiang kemana? Baru aja pergi. Hehe, anak perempuan papa memang baik. Tahu beliin papa bubble tea, tidak seperti si anak nakal itu. Papa, ini buat Zhang Xiang. Kamu ini, belum nikah aja. Sudah belain orang lain. Kamu ngomong apa sih? Nap, si anak itu dipecat. Perusahaan kamu kan lagi butuh legal, kalau kamu mau ambil dia. Ini kesempatan bagus. Kamu bilang beneran? Papa kapan bohong sama kamu? Yun, kamu yakin banget? Yang diwijat itu Zhang San? Bagaimana kalau dia penipu? Tidak mungkin aku melihat sertifikat dari lingkaran teman-temannya. Dan waktu aku ngobrol sama dia, pemahamannya tentang hukum cukup mendalam. Tapi sekarang teknologi udah maju. Banyak hal bisa dibuat oleh AI. Bahkan Zhang Xiang yang demi tanda tangan. Sampai tidak peduli caranya, aku benar-benar khawatir kamu tertipu. Jangan samakan dia dengan Zhang Xiang. Dia tidak layak. Tapi kenyataannya memang begitu, bagaimana kalau dibalik telepon? Ada pria jorok dan menjijikan? Liu Tianyi. Aku tidak izin kamu ngomong begitu tentang Zhang Xiang. Yun, kamu tidak mungkin suka dia kan? Perasaan aku ke kamu tahu. Kenapa aku ikut kamu pulang ke Indonesia? Kamu harusnya paham. Aku sekarang tidak ada waktu mikirin hal-hal ini. Nanti setelah sibuk ini selesai, aku akan pertimbangkan baik-baik. Baiklah. Tidak baik, tidak baik, tidak baik. Ada apa? Kok panik-panik? Bos Mo, banyak perusahaan mitra. Setelah tahu kabar pengacara Zhang dipecat oleh kita, mereka mengirimkan pemberitahuan pembatalan kerjasama. Bukannya mereka sudah lama kerja sama dengan kita? Dan biaya perpanjangan kontrak kita setiap tahun mencapai 5 juta. Mereka berani seenaknya membatalkan kontrak? Mereka bilang kerjasama dengan kita. Karena ada pengacara Zhang. Sekarang pengacara Zhang sudah tidak ada. Mereka tidak perlu lagi bekerja sama dengan kita. Mereka keterlaluan, ya? Bos Mo, kau begini kita. Begini, bilang saja pada mereka. Pengacara utama perusahaan kita di masa depan akan menjadi lulusan master hukum. Dan saya juga akan bertemu lagi dengan Zhang San. Biarkan mereka mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk membatalkan kontrak. Baik. Zhang Xiang lagi. Saya akan tunjukkan pada mereka. Perusahaan kita tanpa Zhang Xiang. Akan ada orang yang lebih hebat menggantikannya. Sudah pakai stocking hitam? Saya sudah sampai di kantor hukum kalian. Zhang Xiang, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah dipecat dari kantor hukum? Kenapa kamu masih bisa berada di kantor hukum? Kaki ini milik saya. Mau kemana saya pergi? Apa urusan kalian? Lagi pula, hukum mana yang melarang mantan karyawan untuk muncul di tempat kerja lamanya? Haha, saya tahu, kamu sengaja datang. Untuk melihat lelucon ya? Gila, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nona Mo. Jangan berpikir karena kamu cantik. Kamu bisa bertindak semaumu. Saya hanya menahan diri karena menghormati Laumo.
Jangan terlalu jauh, berikan ponselmu. Mulut manis, bagaimana ayah saya dulu bisa merekrutmu ke kantor hukum? Saya heran, setelah kamu pergi, perusahaan-perusahaan yang kerja sama. Semua mengirimkan kontrak pembatalan. Ternyata kamu yang berbuat di belakang. Saya ingin melihat apa yang kamu kirimkan pada mereka. Jangan gila di sini, saya beritahu kamu. Tanpa persetujuan saya, melihat ponsel saya secara pribadi. Termasuk pelanggaran privasi, saya bisa menuntutmu. Untung cepat mengambilnya. Kalau sampai hal-hal yang saya bicarakan dengan netizen di internet diketahui Laumo, dia akan menertawakanku seumur hidup. Saya lihat kamu merasa bersalah, ya? Tidak menyangka kamu yang terlihat baik-baik di depan, tapi di belakang begitu kotor. Feng Yang merawatmu selama ini. Kamu malah ingin menjatuhkan Feng Yang di belakang. Bahkan jika memelihara anjing. Anjing pun tahu menjebaskan iker pada majikannya. Katakan sekali lagi. Zhang Xiang, kamu sendiri juga seorang pengacara. Kamu seharusnya tahu tindakanmu sudah membentuk kejahatan bisnis. Mengingat kamu adalah mantan karyawan kantor hukum. Jadi, saya kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang juga, cepat pergi jelasin ke perusahaan-perusahaan itu. Kalau enggak, kerugian ini saya tanggungin ke kamu. Bukan Zhang Xiang, saya lihat tampang kamu. Kayaknya cuma pengacara miskin dan nggak punya koneksi aja. Gini aja, kalau kamu nurut dengan baik, saya masih bisa bikin kamu punya tempat di industri ini. Kamu mau bikin saya punya tempat di industri ini? Wah, saya takut banget, deh. Aneh, kok orangnya belum datang juga. Bos mau tipe orang yang dikasih muka malah nggak mau tahu. Langsung aja kasih perintah blacklist di industri ini. Zhang Xiang, saya tanya terakhir kali, mau kerja sama atau enggak? Sekretaris Zhang, dia datang. Kasih tahu semuanya. Setelah Zhang Xiang keluar dari firma hukum sebelumnya, dia sengaja balas dendam, bawa kabur klien, moralnya jelek. Di industri ini, dia harus di blacklist. Boss Missouri. Lakukan seperti yang Liu Tianyi bilang. Oak. Zhang Xiang, lihat kom. Bikin kamu hancur reputasinya, cuma perlu satu kata dari saya. Sejak kapan Feng Yang Lovern jadi kamu yang ngatur, si kacamata? Saya lihat kamu benci banget sama saya, ya? Kita pernah ketemu? Enggak, ini kan cuma sikap dasar terhadap parasit. Orang kayak kamu yang cuma numpang hidup, nggak pantas dihormati. Bodoh amat. Zhang Xiang, kamu juga jangan kira Feng Yang nggak bisa hidup tanpa kamu. Jujur aja, saya dan Zhang San sudah kenal lama dari internet. Dan nanti dia akan datang ke saya. Nggak tahu nanti, kalau perusahaan-perusahaan kerjaannya tahu, akan milih kamu atau gimana. Foto profil ini. Stocking hitam ini, masa sih? Dia ternyata Yunyun si putri kecil. Cakep, nggak? Cakep. Lihat lagi, mata kamu saya copot nanti. Zhang Xiang, sekarang kamu tahu kan? Cara-cara kamu yang sok jago itu, lucu banget. Kamu perlakukan saya seperti ini. Apa bapak kamu tahu? Bapak saya? Kamu mau ancam saya pakai bapak saya? Saya kan anaknya. Direktur Feng Yang Group, siapa yang mau saya pecat? Cuma perlu satu kata, kan? Apalagi bapak saya sudah bilang, kamu cuma numpang hidup. Parasit firma hukum yang cuma tahu korupsi waktu kerja. Dari dulu dia mau pecat kamu. Hanya saja belum pernah tertangkap basah. Bosmo, Anda seharusnya tahu. Di balik kasus ini, ada sosok yang sangat hebat. Menurut saya, Anda tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Jika Anda ingin menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas Feng Yang, sebenarnya bisa melalui kasus lain. Saya tidak mencari popularitas. Yang saya inginkan hanya 4 kata, keadilan dan kebenaran. Saya tahu, Anda sendiri menyelidiki kasus ini. Pasti banyak kesulitan. Lebih baik bergabung dengan firma hukum kami. Saya ini sudah tua, tapi masih ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat. Baik. Laumo benar-benar mengatakan itu? Ayah saya pernah mengatakan pada saya, hal yang paling dia sesali adalah merekrut Anda ke firma hukum. Anda seperti kotoran tikus yang merusak semuanya. Laumo, apakah Anda kenal baik dengan ayah saya? Tentu saja kenal. Tidak sopan. Panggil Sapam. Tunggu, Bos Missouri. Biarkan saja si parasit ini pergi. Terlalu mudah baginya. Anda sudah lama bermalas-malasan di Feng Yang, sekarang mau pergi. Dan membawa begitu banyak sumber daya klien. Anda tidak berniat mengganti kerugian ini, kan? Lalu apa yang akan kalian lakukan? 10 juta. Bayar 10 juta ini, dan dalam 5 tahun ke depan, Anda tidak boleh bekerja di industri hukum. Kami akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak,
Saya akan mengantarkan Anda ke kantor polisi. Bukan Zhang Xiang. Saya sudah menyelidiki gaji Anda 1 juta per tahun. Mengganti rugi 10 juta seharusnya cukup adil, kan? Nona Mo, Anda yakin tidak akan memberitahu Lao Mo tentang ini? Diam. Apa hubungannya dengan Anda jika saya memberitahu ayah saya atau tidak? Kalau tidak mengganti rugi, kita akan bertemu di pengadilan. Zhang Xiang, lihatlah. Setelah keluar dari firma hukum, Anda bukan siapa-siapa. Saya menyarankan Anda, lebih baik cepat-cepat mengganti rugi, kalau tidak, tidak akan ada tempat untuk Anda di industri ini. Hanya kalian? Tidak cukup layak. Hahaha, sombong sekali. Anda pikir Anda siapa? Bos Mo. Kamu tadi bilang mau kerja sama dengan Zhang San. Mungkinkah ada kemungkinan? Aku ini Zhang San. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang aku Zhang San. Kenapa kamu begitu emosi? Zhang San. Dia itu tokoh besar di dunia hukum. Kamu yang kelihatannya miskin dan kacau. Pantaskah dibandingkan dengan Zhang San? Bos Missouri, menurutku kamu benar memakatnya. Kalau tidak, parasit seperti ini. Lama-lama akan rusak nama Feng Yang. Aku tahu kamu hanya ingin mempertahankan sedikit harga dirimu. Tapi kamu seharusnya tidak berpura-pura jadi Zhang San. Sekarang ini, ngomong jujur pun tidak ada yang percaya. Cukup, ini bukan tempatmu untuk ngomong sembarangan. Cepat keluarkan 1.000 juta dan tanda tangani perjanjian ganti rugi. Pergi sana. Kalian minta aku ganti rugi, mimpi kali. Apalagi masalah perusahaan yang membatalkan kontrak, aku sama sekali tidak tahu. Selama aku di firma hukum ini, aku sudah menciptakan banyak prestasi untuk Feng Yang. Aku belum minta ganti rugi, malah kalian yang mengancam aku. Malu-maluin kalian. Diam saja kamu pikir kami bodoh ya? Kamu yang setiap hari cuma makan gaji buta. Masih bisa menyelesaikan target perusahaan, udah deh jangan ngotot. Kamu sendiri juga pengacara, kamu tahu kan kebocoran rahasia dagang. Itu sifatnya seperti apa? Jangan cari masalah lagi. Bos Mo, tidak perlu buang-buang waktu dengan orang seperti ini. Menurutku dia cuma tidak mau membayar. Kalau begitu, Satpam. Ikat orang yang tidak tahu terima kasih ini. Bawa ke kantor polisi. Moyun, kamu akan menyesal memperlakukan aku seperti ini. Menyesal? Aku malah bersyukur bisa membersihkan parasit seperti kamu dari firma hukum. Zhang Xiang. Kamu bisa merenung di dalam penjara. Setelah kamu keluar nanti, mungkin aku akan berbaik hati. Kasih kamu kerjaan sebagai kuli bangunan. Siapa yang berani sentuh dia? Kamu ini CEO Lin Wanru. 1.000 juta ya? Aku yang bayar untuknya. Kenapa kamu datang, dan kok jadi CEO? Tahu identitas asliku, pasti sangat terkejut ya? Terkejut. Uangnya sudah aku berikan, mulai dari sekarang. Zhang Xiang adalah orang saya. Tidak ada hubungannya dengan Feng Yang kalian. Tidak, sepengetahuan saya. Lin Wanru seharusnya bukan orang yang impulsif. Mungkinkah? Tunggu, saya tidak percaya ada 10 juta di sini. Saya tidak tahu dari mana kamu menemukan orang itu. Berpura-pura menjadi bos Lin, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Saya tidak punya kewajiban menjelaskan padamu. Mouyu baru pergi beberapa hari. Kenapa tiba-tiba ada hantu dan setan seperti ini? Kamu. Minta maaf pada bos Lin. Maaf Bos Lin. Tapi saya punya kewajiban mengingatkanmu, dia hanya seorang yang tidak berguna selama 5 tahun. Tidak bisa melakukan apapun. Apakah kamu yakin ingin menghabiskan 10 juta ini untuk orang yang tidak setia? Dan berkarakter buruk ini. Suatu hari nanti ketika kalian tahu identitas aslinya, kalian akan tahu betapa bodohnya kalian hari ini. Identitas asli. Mungkinkah ada kemungkinan? Saya adalah Zhang San. Apakah dia benar-benar Zhang San? Zhang Xiang. Saya sekarang di bawah kantor hukum, kamu di mana? Saya tidak pantas bekerja sama dengan Feng Yang kalian. Selesai, dia benar-benar Zhang San. Tidak apa-apa, semuanya masih bisa diperbaiki. Berdasarkan persahabatan saya dengan Zhang San selama bertahun-tahun. Saya akan minta maaf sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Hey Boss Missouri, Jangan tertipu olehnya. Ini adalah buktinya. Saya minta maaf sekarang. Hey. Mungkinkah Zhang San
Melihat adegan kami berhadapan dengan si tidak berguna itu, jadi terjadi kesalahpahaman. Jika Zhang Xiang adalah Zhang San, bagaimana mungkin dia mau merendahkan diri untuk bergabung dengan kantor hukum kami? Ya benar. Begitulah. Zhang Xiang, semua ini karena kamu. Membuat saya mendengar kesan buruk di depan Zhang San. Kamu tunggu saja. Saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Untung saya segera menghentikannya. Kalau tidak, si wanita bodoh ini akan tahu bahwa Zhang Xiang adalah Zhang San. Rencana akan gagal. Kamu ngobrol sama cewek siapa? Teman online yang udah kenal lama. Oh iya, uang itu udah aku suruh Laumo balikin ke kamu. Soal gabung sama Lin, lupakan aja. Aku baru aja habisin 10 juta loh. Itu aja nggak bikin kamu tertarik? Jangan coba-coba uji pejabat, nanti salah langkah. Gimana kalau aku bilang, aku nggak masalah? Udah, jangan main-main. Laulin udah bilang ke kamu kan? Aku sama Laumo lagi menyelidiki kasus itu. Kalau nggak salah, aku kayaknya udah diawasi. Aku nggak mau kamu ikut terbawa masalah. Daiwasi? Maksud kamu tadi? Liu Tianyi itu? Iya, kayaknya dia udah tahu identitas asliku. Makanya dia buru-buru pengen keluarin aku dari Feng Yang. Memisahkan aku. Maksud kamu, dari awal mereka tujuannya? Buat menghancurkan Feng Yang? Betul, kasus Yunding Villa itu dulu. Harusnya. Cihan Feng sebagai korban. Tapi malah dihukum mati dengan penangguhan. Itu karena semua saksi mengubah kesaksian mereka. Pasti ada orang di belakang semua ini. Kayaknya karena penyelidikanku, dalangnya. Merasa terancam, makanya dia ngirim Liu Tianyi sebagai pion. Kalau aku ikuti jejak ini, pasti aku bisa ungkap orang itu. Tapi sekarang kamu udah keluar dari Feng Yang. Gimana mau deketin Liu Tianyi? Pertanyaan bagus. Cari orang. Ayo, Orang yang kamu bilang mana? sebentar lagi sampai. Kamu yakin dia bisa masuk ke Feng Yang? Berdasarkan kasus Gu dan kemampuan Liu Tianyi yang Gu itu, dia nggak bakal bisa selesain. Zhang Xiang. 2 tahun nggak kontak, pertama kali kontak. Langsung suruh aku kerja berat. Ngomong, mau nyogok aku gimana? Serius dong, ada orang. Ah, Nggak heran lama nggak kontak aku. Ternyata udah ada orang lain ya? Zhang Xiang, ini siapa? dia, Namaku Yevin. Adalah muridnya. betul. Zhang Xiang. Juga tunangannya. Zhang Xiang, kamu bahkan nggak mau lepaskan muridmu sendiri? Jangan dengar omong kosongnya, aku bersih sama dia. Di ranjang kamu panggil dia sayang. Kok sekarang? Aduh, Nona, tenang dong, mohon. Aku masih perjaka, jangan dengar omongannya. Kamu tahu aku sedang menyelidiki kasus itu. Dalang di belakang mereka sudah mulai bergerak. Aku butuh kerja samamu. Yang kamu maksud, kasus Villa Puncak Awannya Cihan Feng? Betul. Mau aku bantu gimana? Aku perlu kamu masuk ke Feng Yang. Awasi seseorang bernama Liu Tianyi. Terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta. Game perusahaan Gu yang sedang berjalan. Aku curiga 2 kasus ini berhubungan. Tapi Zhang Xiang, bukannya kamu sendiri di Feng Yang? Dia dipecat. Sekarang nganggur. Kamu dive cat? Gimana bisa? Beneran dive cat? SST, rahasia. Tapi si bandit hukum Zhang San ternyata dipecat. Kecilin suara, Nona. Semua berita besar. Guru kita Zhang San. Si bandit hukum Zhang San ternyata dipecat. Fitnah. Dive cat. Ah, Firma hukum sudah memperlakukan kalian baik. Apa artinya kalian keluar massal? Bosmo, dulu kami cuma masuk karena Muka Penggakura Zhang. Sekarang pengacara Zhang sudah pergi. Kami juga nggak perlu tinggal di firma. Zhang Xiang yang menghasut kalian keluar, ya? Gak apa-apa, pergi ya sudah. Lagian, yang sefrekuensi sama Zhang Xiang juga bukan orang baik. Boss Missouri, Memakat Penggakura Zhang adalah keputusan terburuk yang pernah kau buat. Bos Missouri. Ada apa lagi? Karena kepergian tim inti dan pengacara Zhang, banyak kasus dan proyek kerjasama memasuki fase terhenti. Saat ini tidak ada yang bisa mengambil alih di kantor. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu rekrut saja, apa yang dilakukan HR? Hal seperti ini masih perlu aku ajari kamu? Baik. Zhang Xiang. Jika ada kesempatan, aku tidak akan berakhir denganmu. Mo Yun. Sebenarnya kepergian para pemalas itu
Bukanlah hal yang buruk, ini justru memberi kesempatan lebih banyak. Bakat-bakat hebat untuk bergabung dengan kita. Nyonya Gu akan segera datang. Sekarang belum ada rencana, ditambah lagi dengan masalah ini. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada ayahku? Jangan khawatir, bukankah ada aku? Lagi pula aku juga lulusan magister hukum, serahkan saja padaku. Tunggu sampai aku sengaja kalah di pengadilan melawan pihak lawan. Tanpa Sang San, Feng Yang akan menunggu kehancurannya. Waktu kamu kuliah S2. Apakah ada teman yang mau datang? Syarat bisa dibicarakan. Ini kesempatan yang datang sendiri untuk menguasai Feng Yang. Bosmo, ada orang yang melamar di luar. Katanya murid Sang San. Sang San, cepat panggil dia masuk. Benarkah Sang San yang menyuruhmu datang? Ayah. Ternyata, Sang San tidak menyerah padaku. Boss Missouri, ini agak terlalu aneh. Apa maksudmu? Kemarin Sang Siang baru tahu. Kamu Kinol Zhang San. Hari ini langsung datang seseorang yang mengaku. Murid Sang San, jangan-jangan kamu sebenarnya dikirim oleh Sang Siang? Ayolah, kamu terlalu sensitif. Aku hanya kebetulan melihat perusahaanmu sedang merekrut. Ingin menggunakan nama guru untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Apakah itu juga tidak boleh? Nyonya Ye, aku harap kamu bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan. Benarkah Zhang San? Sekarang masih ada yang perlu diragukan? Bosmo, Nyonya Gu sudah sampai. Atur ruang tamu. Di mana rencananya? Bubu, tunggu sebentar, barangnya akan segera sampai. Apakah Anda pikir waktu saya tidak berharga? Saya sudah memberi kesempatan kepada Feng Yang. Tapi kalian sendiri yang tidak menghargainya. Batalkan kerjasama. Oh ya, Bosmo, saya ingatkan baik-baik. Kedepannya, jangan sembarangan menerima orang yang tidak kompeten di kantor hukum. Buku. Saya juga ingin mengingatkan Anda sekali lagi, kasus Anda ini. Siapapun yang menggantikan tidak akan bisa menyelesaikannya, Anda masih punya kesempatan untuk menarik gugatan. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melepaskan diri. Anda mengancam saya? Saya sarankan Anda mempertimbangkan dengan baik. Siapa sebenarnya yang berdiri di belakang keluarga Tian? Lawan Anda? Apa yang kalian bicarakan? Anda perlu mempertimbangkan dengan matang. Maaf Bugu, saya terlambat. Bubu, maaf membuat Anda menunggu. Ini adalah murid dari Zhang San, si penjahat hukum. Dan juga pengacara Anda. Bugu, saya baru saja menghubungi guru saya. Kasus ini bisa Anda percayakan kepada kami. Saya masih percaya bahwa keadilan tidak akan terlambat. Bos Lin, ini tidak baik. Bagaimanapun juga, Anda adalah pengacara undangan dari Lin Group. Bos yang peduli pada bawahan, apa salahnya? Wah, bagus, tidak sia-sia saya mengeluarkan banyak uang untuk membelikanmu pakaian ini. Hari ini bukan saya yang akan naik ke kursi pembela. Sebenarnya tidak perlu kan? Ah, kamu sekarang mewakili. Citra Lin Group tidak boleh sembarangan. Tapi, kenapa kamu ikut serta dalam kasus pelanggaran hak cipta Gu Group? Saya pulang dan menyelidiki. Ternyata keluarga Tian ini cukup menarik. Kamu menemukan orang di belakangnya? Belum. Hanya menemukan bahwa perusahaan yang terus memberikan dana kepada Tian adalah perusahaan bernama Fuhui Capital. Jika hari ini keluarga Tian kalah, beberapa orang seharusnya tidak akan bisa tenang. Apa yang kamu lihat? Orang yang menarik muncul. Bagaimana dengan tugas yang Master berikan? Zhang San sudah saya alihkan dari Feng Yang. Asalkan kali ini Tian menang dalam kasus ini, saya bisa mengambil alih Mo Yun. Bahkan jika Mo Yu kembali ke negara, tidak akan ada gunanya. Saya dengar murid Zhang San terlibat dalam kasus ini. Zhang San yang terkutuk itu benar-benar tidak bisa lepas, tapi bukti kunci sudah saya ganti, kali ini Feng Yang pasti kalah. Tapi ingat, keberadaan Feng Yang sudah mengancam Tuan Muda, jika kali ini tidak menjatuhkan Feng Yang. Kita berdua tidak akan baik-baik saja. Kerjasama dalam dan luar, mainnya bagus ya. Liu Tianyi. Zhang Xiang, kenapa kamu di sini? Saya datang untuk mendengarkan. Kamu, sebagai penggugat, pengacara firma hukum, dan tergugat, sedang membicarakan apa? Kamu sudah dengar semuanya? Coba katakan, siapa tuan muda yang kalian bicarakan? Hahaha. Kenapa kamu pikir saya akan memberitahumu? Zhang Xiang, kamu sudah dipecat. Kamu pikir Mo Yun yang bodoh itu akan percaya padamu? Kamu hanya anjing terlantar. Setelah Tian menang dalam kasus ini, Feng Yang tidak akan ada lagi.
Lalu, apapun yang kamu lakukan, hasilnya sudah pasti. pulang, beritahu tuan muda kalian. Suatu hari nanti saya akan menangkapnya, dan satu hal lagi. Selama saya ada, Feng Yang tidak akan runtuh. Kita lihat saja nanti. Pengadilan Rakyat Kota Linceng menerima kasus Gu menggugat Tian atas pelanggaran hak cipta game. Sidang dimulai. Silakan kedua pihak tergugat mulai menyampaikan kasus. Di dalam kotak arsip, dijelaskan dengan jelas. Bagaimana Tian menjiplak klien kami. Mohon putuskan sesuai hukum. Kami telah melakukan investigasi mendalam, menganggap bukti yang mereka berikan tidak cukup untuk menggugat kami atas pelanggaran. Berdasarkan hal di atas, game yang dikembangkan Tian, dunia mimpi, dengan game yang dikembangkan klien kami. Kehidupan penambang, baik dari segi cerita maupun gameplay, sangat mirip menurut Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kami percaya, kasus pelanggaran game tergugat adalah benar. Apakah pihak tergugat memiliki keberatan terhadap klaim penggugat? Kami memiliki keberatan, silakan pihak tergugat menyatakan, dua permainan. Sama-sama termasuk dalam kategori game sandbox dan konstruksi. Cara bermain game semacam ini, kebanyakan tercermin dalam konstruksi dan bertahan hidup, dalam hal ini. Game sandbox di seluruh dunia pada dasarnya sama, oleh karena itu saya berpendapat. Klaim penggugat bahwa kami menjiplak cara bermain. Tidak benar, sementara itu, kami telah membedakan dalam hal tekstur, karakter, dan karir penambangan, dan proporsi materi semacam ini. Melebihi 31% dari perpustakaan materi game, tidak melebihi batas 70% yang dianggap sebagai plagiarisme. Selain itu, berdasarkan waktu pengembangan game yang kami berikan, Dream World, lebih awal 45 hari dibandingkan Mining Career. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pihak yang benar-benar melakukan plagiarisme seharusnya adalah penggugat. Penggugat ini ternyata yang melakukan plagiarisme. Saya sampai sekarang masih membenci keluarga Tian ini seperti musuh. Tidak disangka mereka yang menuduh orang lain justru pelakunya. Katakan saja, grup Tian, perusahaan sebesar ini. Bagaimana mungkin menjiplak produk keluarga Gu? Menurut saya, Nyonya Gu itu juga bukan orang baik. Kamu ngomong apa? Keluarga Tian, kamu masih punya muka tidak? Hah? Kamu tidak hanya menjiplak, sekarang kamu malah balik menuduh. Kamu selama ini hidup seperti apa? Hidup seperti anjing ya? Nyonya Gu, perhatikan sikapmu. Ini adalah pengadilan di hadapan fakta yang sebenarnya. Kecerdikanmu saat sidang pertama sama sekali tidak berguna lagi. Kamu ini lebih buruk dari binatang. Pantaskah aku bersikap sopan padamu? Seandainya tahu begini, dulu aku seharusnya tidak mengizinkanmu mengunjungi perusahaan kami. Tenang. Pihak tergugat, apakah pernyataan kalian memiliki dasar fakta? Pengembangan game sandbox didasarkan pada kode dasar. Kode dasar kami, waktu pengembangannya, lebih awal 45 hari dibandingkan keluarga Gu. Ini adalah materinya. Materi yang diberikan pihak tergugat terbukti benar. Oleh karena itu kami mengajukan gugatan, menolak semua tuntutan penggugat, dan meminta penggugat untuk meminta maaf kepada kami di semua platform publik, serta memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi dan kerugian reputasi kami. Bagaimana ini? Situasi sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Gu. Jika tidak ada titik balik dalam kasus ini, keluarga Gu pasti kalah. Sudah lama menduga, pengacara lawan akan mengutak-atik materi. Mereka bisa memikirkan itu, masa aku tidak bisa? Maksudmu? Tunggu saja, lihat penunjuknya. Jika penggugat tidak memiliki fakta lain sebagai dasar, selanjutnya akan diumumkan hasilnya. Bahkan jika kamu tahu, lalu bagaimana? Anda masih tidak bisa menghentikan kehancuran Feng Yang mulia hakim. Kami tidak keberatan menghormati hasil persidangan. Apa yang Anda katakan? Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk meminta Feng yang menangani kasus ini. Hanya untuk membuat Anda mengatakan, menghormati keputusan pengadilan? Nyonya Gu, sebelumnya saya sudah mengatakan kepada Anda, kasus ini. Anda tidak memiliki peluang menang, tapi Anda tidak percaya, dan mengatakan, Sang Siang bisa menyelesaikannya. Sekarang murid Sang San sudah turun tangan. Tetap saja kalah. Terima kasih atas kemurahan hati Nyonya Gu. Bagus. Tidak menyangka, Feng yang ternyata aib bagi industri ini. Anda tunggu saja kehancuran Anda. Ingin menjatuhkan Feng Yang? Hanya dengan Anda? Belum cukup. Sekarang umumkan hasil putusan. Tunggu sebentar. Apakah pengacara pihak penggugat masih ada pernyataan? Cukup, Ye Qian. Kasus ini sudah kalah. Anda sekarang sedang mengganggu ketertiban pengadilan. Siapa bilang pasti kalah? Sampai saat ini, Anda masih bersikeras. Masih bicara tentang murid Sang San. Sang San mengajari Anda untuk di pengadilan. Tidak mau mengakui kekalahan. Ternyata Sang San itu juga bukan orang baik. Anda seharusnya bersyukur hari ini di pengadilan. Kalau tidak, hanya dengan kalimat yang Anda ucapkan tadi, saya pasti tidak akan melepaskan Anda. Yang mulia hakim,
Saya mempertanyakan materi yang diajukan oleh tergugat. Pihak penggugat sudah tidak ada yang bisa dikatakan, ya? Materi-materi ini sudah disahkan, pasti benar. Siapa bilang saya mempertanyakan keaslian materi? Saya mempertanyakan, apakah materi ini benar-benar milik Anda? Apakah Anda punya bukti? Karena Anda begitu percaya diri, pasti saat menukar bukti, Anda mematikan kamera. Tapi sayangnya, seorang kenalan saya yang pernah bekerja di Feng Yang, hobinya adalah memasang kamera lubang jarum. Fitnah? Fitnah yang jelas-jelas fitnah. Apa maksudnya hobi? Memasang kamera lubang jarum? Ini untuk keamanan informasi. Bukan karena sudut ini melihat kaki lebih cantik. Lebih baik Anda tidak menjelaskan. Jangan beritahu orang lain, tolong. Tidak mungkin. Bagaimana, terkejut atau tidak? Tidak. Kamu tidak boleh memutar video ini. Tuan Liu terlihat sangat gugup. Kenapa? Apakah takut melihat sesuatu di dalam video? Orang yang tidak seharusnya dilihat? Pewter video. Saya mendengar ide dari Yekian itu. Pintu masuk mereka adalah kode dasar. Asalkan materi ini diganti, mereka pasti kalah. Apa ini? Kegelapan di bawah lampu, ada pengkhianat. Saya sudah bilang, kantor hukum Feng yang terkenal di industri ini. Reputasi baik, dia tidak mungkin mengatakan hal yang tidak bertanggung jawab. Pak Hakim, video ini dengan jelas menunjukkan kolusi antara pihak lawan dengan staf kantor hukum kami. Jadi saya mempertanyakan, materi yang diajukan pihak lawan adalah materi yang diajukan oleh klien kami. Luciani, kamu. Sudah lama saya tahu kamu bukan orang baik, benar-benar. Kamu adalah pengkhianat itu. Wanita busuk, kamu berani memukul saya, meskipun kamu menang dalam kasus ini. Bagaimanapun perusahaan seukuran kamu, di depan orang besar yang sebenarnya, tidak ada artinya. Bisa dihancurkan dengan mudah, sekarang saya kasih kamu kesempatan. Tapi kamu sendiri tidak menghargainya. Perhatikan disiplin pengadilan. Sekarang akan diumumkan hasil putusan. Semua berdiri. Pihak penggugat, gu menentut pihak tergugat. Tian atas kasus pelanggaran. Menang. Murid kecilmu ini cukup manja. Kamu bicara begitu? Kenapa begitu asam? Jangan-jangan terpesona oleh kehebatan saya dalam mengatur strategi. Dan kemudian jatuh cinta pada saya. Bagaimana jika saya bilang iya? Itu, sekarang, langkah pertama dari dalang sudah dihancurkan. Selanjutnya, tinggal menunggu ular keluar dari sarangnya. Saya sangat percaya padamu, tapi kamu malah membantu orang lain melawan saya. Moyun, dengarkan penjelasan saya. Pergi, sekarang saya secara resmi memberitahu kamu dipecat. Apa? Kamu menyuruh saya pergi dan memecat saya? Saya melakukan ini untuk siapa? Tuan Liu, kamu terlalu pandai membanggakan diri. Ah, Bos Mo, saya punya rekaman. Mau dengar? Meskipun kamu tahu kebenarannya, lalu bagaimana? Kamu sudah dipecat, Moyun si bodoh itu. Percaya sama kamu? Sekarang kamu cuma anjing terlantar. Setelah Tian menang di pengadilan, Feng Yang akan hilang selamanya. Ini yang kamu bilang demi aku? Pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Haha. Ternyata kamu tahu juga. Nggak perlu pura-pura lagi. Aku buka kartu. Kamu tadi bilang apa? Mau pecat aku? Hahaha. Liu Tianyi, kamu mau ngapain? Semuanya. Bos kita bilang mau pecat aku, gimana menurut kalian? Dulu kita datang cuma karena Liu. Liu, kalau kamu pergi, kita juga pergi. Bos ini. Kumo orang bigo, habis manis si petipiwang. Aku nggak kerja lagi, kita juga nggak kerja lagi, nggak kerja. Yun Yun. Jangan bilang kamu pikir selama ini. Aku nggak ngapa-ngapain di Feng Yang. Feng Yang. Udah lama bukan milikmu lagi. Kalian? Terkejut? Ini semua ulah kamu sendiri. Kalau bukan karena kamu pecat Sang San, aku nggak bisa masukin orangku. Zhang apa? Maksud kamu apa? Hahaha, oh kamu belum tahu ya? Zhang San. Itu Zhang Xiang. Kamu sendiri yang pecat, aku cuma ngasih sedikit provokasi. Kamu langsung pecat orang yang kamu idam-idamkan bertahun-tahun. Bilang kamu bego, itu udah terlalu baik. Bajingan!
Sekarang aku kasih kamu kesempatan lagi. Asal kamu mau nikah sama aku, naik ke ranjangku. Mungkin aku bisa kasih ampun biar kantor hukummu tetap jalan. Mimpi. Nggak mau enak, mau susah. Lepesan Boss Emo. Dari dulu di luar negeri, aku udah pengen tidur sama kamu. Kalau kamu nggak mau enak, aku terpaksa-paksa. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Di belakangku ada Zhaonan, dari keluarga Zhao, di ibu kota. Walaupun aku tidur denganmu, gak ada yang berani komentar setengah kata pun. Gue saranin lu, mending dipikirin baik-baik deh. Lagi pula, lu kan juga gak mau bapak lu. Kantor hukum yang dibangun susah payah ini bangkrut kan? Liu Tianyi, lu brengsek. Bapak gue nggak bakal nyelamatin lu. Bapak lu. Gue kasih tahu ya. Bapak lu udah diincar sama kepala keluarga Zhao. Hancur itu cuma masalah waktu, gue saranin lu. Mending nurut aja sama gue. Dasar keras kepala. Sebentar lagi gue lihat, di kasur masih segitu beraninya nggak. Ayo, bawa dia ke ruang istirahat, habis gue selesai. Semua kebagian jatah. Brengsek, lepasin gue. Teriak aja, makin keras lu teriak, makin semangat gue. WKWKWK, bawa pergi. Berhenti. Gue kira siapa? Ternyata cuma anjing terusir yang kehilangan arah. Gue nggak nyangka lu bakal balik buat perempuan ini. Zhang Xiang, ayah, tolongin gue. Satu orang yang menyelamatkan saya. Pukul setengah mati, seret ke kantor polisi, jangan pada mendekat. Wow. Tenang, syarat apapun yang lu mau, gue penuhi. Asal jangan sakiti anak gue. Oh, syarat apa aja gue terima. Kalau gitu suruh Zhang Xiang. Gantiin dia, mustahil, minta syarat lain. Selama gue bisa, gue penuhi, kalau enggak ya udah. Malam ini, anak perempuan lu. Sama Zhang Xiang, cuma satu yang bisa selamat. Oke, gue setuju tukar. Zhang Xiang lu. Dari awal, dia seharusnya berniat jahat ke Moyun. Tapi, pas lihat gue. Tujuannya udah berubah jadi gue, Lao Mo. Anak lu, meski agak pemarah. Tapi cantik segini, kalau sampai dirusak. Gue nggak bakal biarin. Gue pergi dulu. Memang Zhang San, pikirannya tajam banget. Lepasin Moyun, kalau lu ngaku jadi gue. Jangan sakit orang yang gak bersalah. Tenang aja, nilai lu jauh lebih besar dari perempuan ini. Masa udah dateng sendiri, gue nggak terima. Liu Tianyi, kalau lu berani sakiti Zhang Xiang, gue nggak bakal bersin sama lu. Zhang San. Aku tidak menyangkal. Sebagai pengacara, kamu memang punya kemampuan yang langka. Tapi, ada urusan yang seharusnya tidak kamu campuri. Kamu ternyata karena kasus Villa Puncak. Beritahu aku. Siapa yang mengirimmu? Mau tahu ya? Di kehidupan selanjutnya. Sir, bunuh dia. Jangan bilang kamu belajar hukum lagi. Kita orang hukum. Tidak mau malu seperti ini. Laumu jangan diam, ayo bertindak. Semua serang. Jangan biarkan mereka kabur. Liu Tianyi, beritahu aku. Siapa yang mengirimmu? Kalau kamu kooperatif, masih bisa dapat keringanan. Kalau berani, bunuh saja aku. Sepertinya, tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Bawa mereka ke kantor polisi. Kamu dan Feng Yang akan hancur. Zhang Xiang. Kerja bagus. Zhang Xiang, kamu baik-baik saja. Tidak ada yang terlukakan. Laumo, masalah ini selesai, aku duluan ya. Ayo, kapan lagi, masih main catur. Tidak baik bosmu, banyak perusahaan mengajukan pembatalan kontrak. Apa yang terjadi? Ini karena putri kesayanganmu memecatnya. Kalau tidak, menurutmu Liu Tianyi bisa memaksa Feng Yang ke situasi seperti ini? Apa yang kamu bicarakan? Kamu memecat Zhang Xiang. Zhang Xiang, aku tidak sengaja salah mengenalimu. Kita sudah lama berteman. Kamu pasti bisa memaafkan aku kan? Bosmo, kalau permintaan maaf berguna. Untuk apa ada polisi, Laumo? Bukan aku yang bilang, lihat apa yang kamu ajarkan. Ayah, apakah aku benar-benar salah? Semua ini karena aku terlalu memanjakanmu sebelumnya. Zhang Xiang ini sepertinya benar-benar marah. Sekarang kamu harus berpikir baik-baik. Bagaimana menebus apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku akan minta maaf padanya. Pasti dia bisa memaafkan aku. Ah, sial, jujur saja, akui kejahatanmu. Masih bisa mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Kamu tidak pantas tahu apa yang aku lakukan. Lebih baik kamu kooperatif. Aku ingat nomor polisimu. Tunggu sampai orang yang menjamin aku datang. Tunggu saja, kamu akan menerima keluhan. Kamu.
secara terang-terangan melecehkan wanita, bahkan berniat melakukan pemerkosaan beramai-ramai. Seperti kamu sampah, benar-benar menghina udara. Pak polisi. Kamu Tinangla, kamu minta aku tenang, tunggu sebentar. Ada orang yang datang menjaminnya. Kamu yakin orang itu akan datang untuk menebusnya? Berdasarkan penyelidikan saya sebelumnya, orang itu pasti tidak akan mengambil risiko yang bisa membuat identitasnya terbongkar. Sebenarnya kamu tidak perlu mengambil risiko ini bersamaku. Aku hanya ingin berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Zhang Xiang, aku sudah lama menyukaimu. Jangan bercanda, aku baru mengenalmu setahun yang lalu. Melalui Laulin. Itu tidak penting. Zhang Xiang, selama bertahun-tahun ini, aku selalu mengamati kamu melalui berbagai saluran. Semua kuliahmu aku hadiri. Dulu aku pikir aku hanya mengagumimu, tapi sekarang, aku benar-benar yakin aku menyukaimu. Jadi, maukah kamu denganku? Datang, ikutlah. Tuan muda, aku salah. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Sudahkah aku memberitahumu? Tugas terpentingmu adalah menghancurkan Feng Yang, Tuan muda. Aku salah, kalau permintaan maaf berguna, untuk apa polisi? Selesaikan, potong-potong, bawa untuk makanan anjing, ingat. Bersihkan dengan baik, Tuan muda, kamu tidak bisa membunuhku. Keluargaku setiap tahun memberimu begitu banyak uang. Aku masih punya uang, aku akan memberimu semua uangku, lepaskan aku. Lihatlah aku, apakah aku terlihat kekurangan uang? Yang aku kurang, bukanlah hal-hal materi ini, yang aku kurang adalah anjing yang patuh dan bisa menyelesaikan tugas. Aduh. Apakah kamu sudah lupa? Shi Han Feng. Keluarga mereka meminjam uang dari Fuhui Capital. Setelah itu, setiap tahun mereka membayar tepat waktu. Tapi mereka seharusnya tidak menolak aku. Aku hanya ingin ibunya saja. Katakan. Mengapa mereka? Kenapa nggak nurut sih? Jadi, dia adalah kamu dan Mo Yu, yang menyelidiki kasus Villa Yunding. Betul, tapi meskipun dia mengaku, tetap nggak ada gunanya. Sebagai bukti langsung, nggak bisa diubah putusannya. Sekarang yang bisa kita lakukan cuma merekam dulu. Lalu menyelidiki Zaonan ini. Siapa sih? Aduh, lari. Liu Tianyi, gimana yang ngomongnya ke kamu? Waktu datang. Bawa 2 ekor, Tuan muda. Aku nggak tahu ada yang ngikutin, Tuan muda. Maafin aku kali ini, Tuan muda. Lepasin aku, Tuan muda. Tuan muda, lepasin aku, Tuan muda. Tuan muda, 2 orang di luar, kita kejar nggak? Nggak usah kejar. Aku kenal mereka, satu Zhang Xiang. Satu anak perempuan Ling Guojian. Ngapain sih mereka ya? Kalau nggak kejar ini mungkin masih bisa hidup beberapa hari lagi. Gini, kamu cari yang cepat. Pergi, tunggu di kompleks pengadilan. Siap. Eo. Mereka berani banget, ini kan kompleks pengadilan. Berdasarkan tingkah laku Zaonan tadi. Dia ini orangnya, apa aja bisa dilakukan. Malam ini, kayaknya nggak bisa pulang. Lalu kita kemana? Ngekos. Ini nggak terlalu mendadak ya? Kamu siang tadi masih kayak mau makan aku, kok sekarang malah malu-malu. Ngekos ya ngekos, siapa takut? Takutnya ada yang cuma omong doang. Jangan bercanda. Kamu lagi lihat Mei tuannya? Apa Mei Tuan? Orang itu pasti mikir. Ngeblokir aku di bawah. Pasti mikir aku bakal pesan kamar di sini. Hotel resmi? Pasti nggak bisa. Halo Baishu, bantu aku hubungin Yang. Nggak perlu daftar KTP.
Makasih. Ayo. Zhang Xiang, Mereka di sana, cepat kejar. Aduh, sengaja ya kamu? ada apa nih? Udah, jangan banyak bicara. Ayo pergi. Waduh, Pengacara. Pengacara Zhang. Sini, sini, sini. Hotelnya mana? Ini. Bukan suruh cari hotel biasa. Kamu malah cari yang mesum. Pengacara Zhang ngurusin ini ya. Nggak mau ketahuan, aku tahu kok. Tenang aja, urusan ini nggak ada yang tahu selain kita. Kamu kuat banget ya. Tapi tetap hati-hati ya. Eyo. Cukup nggak? Kamu gila ya? Aku sama mereka. Nggak usah sungkan. Kalian ngobrol apa? Oh, ngobrolin hotel yang kita pesan tadi. Itu. Ini apa? Karena sekarang kita tinggal satu atap. Mau nggak bikin hubungan yang harmonis? Hubungan multilateral. Nggak tahu ya, bosmu. Malam-malam datang ke rumah Zhang Xiang. Ada apa ya? Kapan dia jadi milikmu? Sekarang aku tahu. Kamu Zhang Xiang, aku datang hari ini. Khusus minta maaf, ingat waktu kita pacaran online. Bertahun-tahun, kamu bisa maafin aku nggak? Pacaran online. Aku nggak peduli kalian kenal gimana, setidaknya. Sekarang dia pacarku. Kamu aja, orang yang baru datang. Berani-beraninya rebut Zhang Xiang dariku. Waktu aku kenal dia, kamu aja belum ada. Lama kenal gimana, setidaknya. Aku nggak bakal dengar fitnah orang, sampai memecatnya. Aku juga nggak bakal mempermalukannya di depan banyak orang. Zhang Xiang, aku sebenarnya dibohongi. Sama Liu Tianyi, kalau bukan karena dia. Aku nggak bakal melakukan hal ini padamu. Bosmo, kata-kata yang sudah diucapkan. Seperti air yang sudah tumpah, kamu kan sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Zhang Xiang, kamu kan suka. Lihat aku pakai stok hitam, asalkan kamu mau. Memberi aku kesempatan lagi, aku akan pakai sekarang juga. Serius? Asalkan kamu mau, aku akan ganti sekarang. Oke. Orang yang bahkan tidak bisa memenuhi hobi pacarnya sendiri. Ngomong apa soal suka? Kamu pikir cuma kamu yang bisa pakai? Kakak, bagus nggak? Nggak cuma kelihatannya bagus, rasanya juga enak. Coba pegang. Gimana? Hal kayak gini aja harus aku ajarin? Lepesan. Jangan lihat aku kayak gini. Malu ah. Wah, ternyata Bos Lin cukup berani ya. Ada orang yang pikir pakai stocking hitam. Langsung menang. Kamu bilang, aku lebih cantik atau dia? Si mata keriting, lepas. Kamu yang naruh kaki di atas pria lain. Masih berani panggil aku mata keriting? Zhang Xiang, asalkan kamu mau sama aku bisa belajar pose apa aja. Kamu sih, cuma kakinya panjang, bagian lain. Rata semua, nggak ada kompetisinya. Kamu Hah, Kamu suka sama aku kan? Soalnya tadi. Kamu mau apa? kalian. Bisa nggak tenang dulu? Nggak bisa menang, langsung paksa ya? Masih aja buka kantor pengacara. Kamu juga nggak lebih baik, CEO kelinci. Kamu bilang, kamu pilih siapa? Ada yang datang. Zhang Xiang, nggak nyangka. Kamu akan pesan kamar hotel tema buat aku. Akhirnya kamu sadar juga. Ayo, malam ini aku mau sama kamu. Menyelesaikan ini.
Zhang Xiang, 3 orang. Kamu kuat nggak? Menurutku, orang yang sampai sekarang belum kasih jawaban jelas. Lebih parah, Menurutku, orang yang bisa mikir buat sembunyi di hotel tema juga nggak bagus. aku lihat di hotel tema ini kayaknya ada cambuk kecil. Kalian bilang, kita harus nggak ajarin baik-baik si brengsek ini? Aku ini pelaybau. Zhang Xiang jangan takut, aku ini lembut. Zhang Xiang, bukan aku mau memukulmu, tapi aku terlalu mencintaimu. Zhang Xiang, aku juga nggak tahu mau bilang apa. Tapi ini lumayan seru sih, ya, kamu terima saja nasibmu. Santai aja. Kalian jangan mendekat. Ya gitu deh, biasa aja. Kalian bukan manusia. Udah cukup, cuma satu orang yang mencambukmu. Masalah banget sih. Waduh, ada yang nggak sengaja atau sengaja keras-keras nih? Masih belum pasti. Saudari-saudari, jangan bertengkar karena aku. Aku akan patuh mulai sekarang. Zhang Xiang, jangan gitu. Aku merasa agak jijik. Kayaknya mereka nggak mengejar kita. Zhang Xiang, kamu mau gimana? Sekarang, kita pasti sudah ketahuan, satu-satunya cara. Seharusnya, cari Zauna dan kasus Univilla. Beberapa faktor kunci. Kalau tidak, dia pasti nggak akan berhenti. Zaonan. Bukannya Zaonan itu kepala keluarga Zhao. Kenapa dia bisa terlibat dalam kasus Yunding Villa? Aku dan Wanru menguping percakapan dia dengan Lin Tiani. Tapi ini belum cukup sebagai bukti. Otakku ini, aku ingat. Aku hari ini mau ngapain sih? Waktu aku menyelidiki Liu Tiani ini, ternyata dia baru pulang ke negara ini, di rekening banknya. Ada beberapa transfer dengan jumlah berbeda, dan transfer ini, akhirnya mulai rekening orang bernama Lin Langtian. Nah, Lin Langtian ini, pada hari kejadian, ada di Yunding Villa. Keluar aja, jangan sembunyi. Lin Langtian enggak kakak tamat SD. Di sini dia bertahan sampai dewasa, kerja sebagai pembantu di keluarga Zhao. Nggak punya skill, suka judi, kalau bicara soal karakter dia, tamak dan suka wanita. Artinya, Lin Langtian ini pasti punya petunjuk kunci. Lalu gimana kita mendekatinya? Aku menyelidiki ini, pas Lin Langtian lagi, ternyata dia sering muncul di sebuah KTV bernama Hong Langman. Di permukaan, ini cuma KTV, tapi di balik layar, sebenarnya ada banyak kegiatan ilegal. Aku ikut ya. Aku dengar dari ayahku, kamu sedang menyelidiki kasus ini. Aku ingin membantumu. Lupakan saja, Laulin pasti akan memenggal kepalaku. Kalian bertiga, tetap di sini. Aku pergi sendiri. Bukannya sudah kubilang, jangan ikut campur? Kenapa kamu ikut? Ini tempat yang cocok buatmu? Aku tidak ingin kamu menghadapi semuanya sendirian. Aku ingin membantumu. Baiklah. Nanti, ikuti aku dengan ketat. Jangan bertindak sendiri. Ayo. Gimana? Ah, kartu jelek. Terima kasih. Untuk kebaikan kalian semua. Kamu sombong apa? Semua milikku, baru menang beberapa kali. Aku tidak percaya keberuntunganmu akan selalu baik. Aku punya cara khusus untuk mengubah nasib. Kalau pegang pantat cewek cantik, keberuntungan pasti datang. Hahaha. Makanya, ikut orang yang tepat itu penting. Sejak Laulin memegang erat kaki Lao Shao, seluruh Hong Langman jadi miliknya. Aku juga ingin pegang pantat cewek ini, nikmati saja. Mudah saja. Asal kamu buat aku senang, dia bisa jadi milikmu. Ayo, terima kasih Lingga. Eo. Lanjut. Eo. Buat Lin Ye senang. Ayo. Cepat. Menang uang, bawa dealer juga ya, Lingga. Boleh aku ikut? Wah. Wajah baru nih. Kamu siapa? Aku kenal kamu. Main 2 kali pasti kenal. Lingga, kamu tidak berani main sama aku, kan? Look who. Ini wilayahku, Hongleman. Aku bisa main sesuka hatiku. Tapi lihat kamu, kelihatan miskin. Kamu bisa main berapa kali, bro? Sayang, di kartu ini ada 1 juta. Main yang seru ya. Cari lebih banyak uangnya.
Bos Lin ini tidak pantas, tidak ada penggantian. Tidak apa-apa, panggil suami saja. Apa salahnya? Seperti aku ini cantik. Kamu juga tidak rugi. Wah, tidak menyangka teman, bisa dapat orang kaya ya. Oke, main beberapa ronde ya, ayo. Suami, uang ini kan. Kita jual rumah baru bisa kumpulin, jangan buat aku kecewa ya. Hahaha, aku tidak salah dengarkan? Jual rumah buat suami berjudi. Apa wanita ini bodoh? Dan wanita ini cantik sekali, tidak tahu juga pria ini. Kasih obat apa ya? Wanita brengsek, jangan banyak bicara, kamu lihat saja di samping. Kalau masih banyak bicara, bikin sial, aku tampar kamu. Kakak, jangan pedulikan dia, kita mulai saja, taruhan dasar 10.000. Tidak ada batas atas. Kamu yakin mau main? Hah? Suami, terlalu mahal. Bagaimana kalau kita main mesin slot saja? Hahaha. Wanita brengsek, jangan bicara, lihat saja di samping. Datang sini pijat bahuku. 10.000 ya 10.000. Mulai. Oke, mantap. Ayo, buka kartu. Rp50.000. Adik, kenapa ragu? Bisa? Adik, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Hahaha. Aduh, lagi. Suami, uang sudah hampir habis. Bagaimana kalau kita berhenti main? Sisakan sedikit untuk makannya. Kamu diam. Bagikan kartu. Jangan pijat lagi, keberuntungan hilang karena pijatanmu. Suami, kita hanya punya 10.000 lagi. Bagaimana kalau begini? Aku cari uang lagi, lalu kita main lagi ya. Wanita sial. Pria berbicara, kamu ikut campur apa? Adik, sedang apa? Istri adik sudah begitu bijaksana. Kamu melakukan ini, tidak enak hati ya? Hang Xiang, aku ikut kamu sejak lulus. Kamu tidak melakukan apa-apa, semua pengeluaran rumah tangga aku yang bayar. Kamu setiap hari di rumah memukulku saja, di sini juga. Bermain judi kecil menyenangkan, judi besar merugikan. Bagaimana kalau kita pulang saja? Mas, tidak bisa, main lagi, pasti kali ini kita menang. Ayo, mari kita bertaruh lagi. Adik, kamu sudah tidak punya uang lagi. 10.000 yuan, di sini itu hanya taruhan dasar. Kekiwalai. Begini saja, aku lihat istri adik, dia juga menderita bersamamu. Kali ini, kalau kamu tidak menang lagi, maka istri adik akan ikut aku. Terjebak. Tidak bisa. Istriku sekarang adalah seluruh hartaku. Dan dia sangat cantik. Bagaimana mungkin hanya bernilai 10.000 yuan, benar kan? Adik, sekarang yang ingin bangkit adalah kamu, bukan aku. Kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Hang Xiang, seandainya aku tahu kamu seperti ini, aku lebih baik menikah dengan anjing daripada menikah denganmu. Kak Lin, dia setiap hari memukuliku. Bisakah kamu membawaku pergi? Tunang adik, kakak akan membawamu pergi malam ini, hahaha. Belum kalau sudah mau pergi, pulang aku pukuli kamu. Ayo kak. Mari kita mulai, bagikan kartu. Kamu yakin? Ayo, tanda tangan. Hahaha. Jangan sampai kamu kalah, aku tidak akan melepaskanmu. Tenang, tidak akan kalah, pasti ada cadangannya. Straight flush, aku menang lagi, hahaha. Tidak mungkin, kamu curang. Foto. Kamu tidak sadar? Dealer ini adalah orangku, di sini. Aku bisa membuatmu menang atau kalah. Kamu tidak akan bisa bangkit. Istri kamu, ini juga uangmu. Saudaraku, aku akan menerimanya dengan senang hati, hahaha. Bodoh. Di sini kamu masih ingin menang? Mimpi, hahaha. Dan kamu, malam ini aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan dia. Kalian tidak takut ini akan tersebar? Harus ada kesempatan untuk menyebarkannya, ya. Apa maksudnya? Zhang Xiang, Hengakura Zhang. Benarkan, kamu pikir aku tidak mengenalimu? Sejak kamu masuk, aku sudah mengenalimu.
Semua yang barusan terjadi cuma mainan sebelum lo mati. Gue cuma nemenin lo main aja, tau? Coba tebak ya. Lo nyari gue karena villa puncak awannya kan? Abene bonje. Gue ada di sana dari awal sampai akhir. Tahu terus mau gimana? Lo bisa keluar hidup-hidur ga? WKWKWK, ingat ya buat kehidupan lo berikutnya. Ada orang-orang yang gak akan pernah bisa lo lawan, serang. Tunggu, bentar. Kalau dihitung waktunya sih udah harusnya pas. Nyakitin siapa? Gawat bos, luar banyak banget polisi. Gak tahu lo pernah dengar pepatah ini gak? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Dapat laporan warga, kalian sedang judi berkelompok. Semua jongkok, jongkok, jongkok jangan bergerak. Jangan sampai dia kabur, kejar. Tuan Muda Zhang Xiang. Zhang Xiang bawa polisi nyari gue. Terus, lo bilang apa aja? Tuan Muda, tenang aja. Satu kata pun gak gue bocorin. Wah bagus banget kalau gitu. Bisa mati dengan tenang, hah? Mengapa? Kenapa? Soalnya cuma orang mati yang bakal nutup mulut selamanya. Ayo pergi. Gimana kabar Lin Langtian? Dia masih dalam perawatan, gue datangnya udah telat banget. Dia sekarang kehilangan banyak darah. Bisa selamat atau enggak, tergantung nasib. Gue dengar, lo pergi sama si Lin Wanru. Apa lo merasa gue gak guna? Harusnya yang nemenin lo. Kan gue. Kak Zhang Xiang, gue tahu gue udah bilang berkali-kali, tapi gue tetap mau minta maaf. Untuk sikap gue sebelumnya, gue terlalu bodoh. Bisa maafin gue gak? Permintaan maaf lo kok kelihatannya kurang tulus banget. Harusnya pakai rayuan seksual dong, stalking hitam gitu, atau? Apakah ini benar-benar berhasil? Gue bercanda aja. Tunggu, di TKP pasti bisa ketemu barang bukti lain. Dek, lo gini malah bikin orang pengen berbuat jahat. Kak Zhang Xiang, gue tahu. Walaupun dikasih 3 tahun tidak ketemu, tapi ngobrol sama lo bikin gue seneng. Kalau bukan karena lo, ujian hukum gue mungkin gak lulus. Dulu gue kira perasaan suka gue ke lo cuma kekaguman. Sekarang gue tahu, Zhang Xiang. Gue suka lo, jadian sama gue ya. Bosmo, hari sudah sore, kamu harus pulang. Kalau kamu mengusirku, aku akan bilang ke ayahku. Kamu suruh aku merayu saksi. Hah, Bosmo, kamu gak masuk akal. Kamu begini. Jangan panggil bosmu, panggil Yun Yun. Kita berdua yang paling cocok. Hah, aku ini memang, itu. Agak playboy dikit, mulut agak tajam, tapi aku bukan orang sembarangan. Apa karena Lin Wanru itu? Yang kenal kamu duluan kan aku, dia cuma lihat kemampuanmu, cuma aku yang cinta kamu sebagai orangnya. Aku nggak peduli, orang yang disukai Moyun. Nggak ada alasan untuk diserahkan. Bosmo, Moyun. Yun, begini, buah yang dipaksa dipetik gak manis. Peduli manis apa nggak, yang penting hausnya hilang. Aku teriak lo kalau kamu masih begini. Teriak aja, teriak sampai serak juga nggak ada yang nolongin. Tolong. Menyerahlah padaku. Moyun, Zhang Xiang, kalian ngapain? Dasar Moyun, kamu berani selingkuh sama aku dari mana? Mau main belakang ya? Ye Qian, kamu merusak rencanaku. Tolong. Cewek ini mau mengambil keuntungan dariku. Aku kasih tahu ya, lawan Shifu kayak aku. Paksa itu nggak ada gunanya. Aku masih punya beberapa pil obat tidur buat insomnia. Nanti, sembunyi-sembunyi taruh di airnya. Hah, kamu serius? Dasar, wanita paling jahat. Hah, kamu datang ke rumahku malam-malam ngapain? Oh ayah. Lin Langtian berhasil diselamatkan, tapi belum siuman, semoga nggak ketinggalan hari sidang. Di rumah sakit, ada yang jaga nggak? Tenang aja, aku udah atur beberapa perawat buat jagain dia. Seharusnya nggak ada masalah. Oke. Hello. Apa katamu? Barrison. Lepaskan aku, lepaskan aku.
Kamu benar-benar beruntung ya. Ini saja tidak mati. TAPI. Sekarang kamu bisa mati. Berhenti. Ini bukan pengacara Zhang yang legendaris itu kan? Pertemuan pertama. Senang bertemu denganmu. Kamu bilang, malam itu kenapa tidak membunuhmu saja? Sungguh disayangkan ya. Xiaonan. Lin Langtian adalah saksi penting dalam kasus Villa Yunding. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan bertanggung jawab secara pidana. Aku memperingatkanmu. Sekarang aku merekam semuanya. Jika kamu melakukan apapun pada saksi, semua ini akan menjadi bukti untuk menuntutmu di pengadilan. Kamu datang sendirian. Benar-benar datang sendirian. Harus diakui, kamu cukup berani ya. Ah, ponselku. Kamu tahu berapa banyak rahasia Victoria yang tersimpan di sini? Apa sih, jangan ngomongin hal-hal seperti itu. Aku tahu julukanmu. Penyahot Jongshan. Kom. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu. Apa itu penjahat sebenarnya? Zhang Xiang. Kamu bilang, kenapa tidak jadi pengacara saja, enak kan? Kenapa harus melawanku? Tapi setelah kamu mati, nanti bisa ketemu. Dengan ayahmu itu, sekalian saja. Kamu tidak takut dihukum oleh hukum. Monitor rumah sakit ini sudah aku matikan. Bahkan jika kalian berdua mati, siapa yang bisa membuktikan? Aku yang melakukannya. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Aku memperingatkanmu, di perjalanan kemari kami sudah menelepon polisi. Aku menyarankanmu segera pergi dari sini. Ah, pengacara Zhang kita. Ternyata suka bersembunyi di belakang wanita ya. Kenapa? Harus diakui. Pengacara Zhang kita cukup menarik. Bahkan ada 2 wanita cantik yang membelamu. 2 cewek cantik, aku kasih kalian kesempatan. Malam ini, tunggu aku di kamar hotel. Asal kalian nurut sama aku, keluarga Zhao kami akan memberikan kalian kemewahan yang tak terbatas. Jangan bikin mual. Aku lebih baik nurut sama anjing. Daripada nurut sama kamu. Oh, ternyata suka nurut sama anjing ya. Kalau begitu, ya udah, sesuai keinginan kalian. Apa yang kalian lakukan? Ini melanggar hukum. Apa? Lepaskan. Pria itu bunuh, cueknya telanjangi dan lempar ke mobilku. Ayo, bantu aku. Hei Tai. Tunggu dulu. Kamu baik-baik saja? Ternyata keamanan kota kita masih bisa dipercaya. Kamu bisa lanjutin, tapi kalau begitu kamu nggak bisa pergi. Baik, kali ini kamu beruntung, tapi aku kasih saran. Kalau kamu ikut campur lagi, jangan salahkan aku nggak kasih ampun. Ayo pergi. Zhang Xiang. Dari kantor polisi ke rumah sakit butuh minimal 20 menit. Kenapa bisa secepat ini? Kalau tunggu mereka datang, kalian bisa siap-siap ngurus mayatku. Zhang Xiang, aku selamatkan kamu lagi. Ngomong, mau ngucapin terima kasih gimana? Ah, aku. Dasar brengsek, lain kali kalau mau ngapain? Kasih tahu kami dulu, dong. Tadi aku khawatir banget, tahu nggak? Kenapa kamu datang? Aku dengar dari Yekian kamu sendirian ke rumah sakit. Aku khawatir, jadi aku datang sama Moyun. Tadi terima kasih ya. Kali ini kamu menang, lain kali jangan cuma kamu yang unjuk gigi. Tunggu polisi datang. Ajukan perlindungan saksi buat dia. Kalau enggak, Xiaonan pasti nggak akan berhenti begitu saja. Sudah sadar. Lin Langtian. Ayo, cerita. Apa yang sebenarnya terjadi di Villa Puncak? Nggak bisa cerita. Nggak bisa atau nggak berani?
Kamu pikir sekarang, jaga rahasia Zaonan, dia akan lepasin kamu? Satu-satunya cara sekarang adalah ikut sama aku. Masukkan Zaonan ke penjara, begitu. Kamu baru punya harapan untuk hidup. Aku bisa bekerja sama denganmu. TAPI. Aku ingin kamu bisa menjamin keamananku. Dan juga keamanan adikku. Asalkan kamu mau bersedia menjadi saksi di pengadilan. Aku bisa mengajukan permohonan ke polisi. Tapi kamu harus memastikan bukti yang kamu berikan itu benar. Aku melihat langsung. Zaonan membunuh ibu Cihan Feng. Dan barang bukti itu ada di tangan adikku. Katakan, kemana perginya rekaman itu? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang rekaman. Sepertinya kamu tidak terlalu kooperatif ya. Jangan mendekat, kakakku tidak akan membiarkan kalian. Ah, kakakmu bukan si yang namanya Lin Langtian si sampah itu. Kalau jam segini, kalau tidak ada kesalahan, dia seharusnya di rumah duka. Tidak mungkin. Kakakku tidak mungkin mati. Berlutut dengan baik. Dari sikapmu ini, sepertinya kamu tidak terlalu kooperatif ya. Kalau begitu, kami tidak keberatan mengajarkanmu cara bekerja sama. Serang. Terima kasih, Kak Sao. Kak Sao, sudah beberapa bulan aku tidak menyentuh wanita. Aku pasti akan membuat wanita ini merasakan kenikmatan. Lihatlah gadis 20-an ini, kalian beruntung. Pergi. Ajari dia baik-baik, copot bajunya. Lakukan dengan keras. Cepat. Jangan mendekat. Jangan mendekat, kalau mendekat aku akan melapor ke polisi. Lapor polisi, kamu mengancam siapa? Kakakmu si sampah itu yang berhutang pada kami. Salahkan dia saja. Waktu itu aku hanya meminjam 100.000. Kami sudah mengembalikan 150.000. Sekarang kamu bilang masih ada 1 juta. Bagaimana kami bisa membayarnya? Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Kalian sendiri yang tidak bisa melihat jelas, salahkan siapa? Begini saja, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Serahkan rekaman itu. Kami tidak akan menyentuhmu hari ini, dan kami akan menghapus 500.000 lagi. Bagaimana? Adik, simpan baik-baik barang ini sangat penting. Ini menyangkut nyawa kami berdua, kakak beradik. Kalau kalian tidak membunuhku, atau aku pasti akan menyerahkan rekaman itu ke polisi. Kau pikir aku tidak berani membunuh, ya? Kalau dia sudah sadar seperti ini, hari ini, kita akan ajari dia baik-baik, serang. Ayo serang, serang. Jangan mendekat. Teriaklah, semakin kau teriak semakin aku senang. Entah apakah kakaknya yang tidak berguna. Lin Langtian ini akan bereaksi kalau tahu. Lepaskan aku. Hentikan. Anjing macam apa ini, berani ikut campur urusan kakek Sao? Aku hanya seorang pengacara yang kebetulan lewat. Kau tahu siapa aku, berani ikut campur urusanku? Dengar, segera pergi, atau kau akan kena juga. Berkerumun melecehkan perempuan, mengancamku dengan kata-kata. Wah, anak muda, kau benar-benar bersalah. Di ponselku ada fitur panggil polisi 1 tombol. Segera pergi dari sini. Kau menggangkamku, ya? Aku hanya memberitahumu tentang hukum. Baik, kau mau bicara hukum. Mari kita bicara hukum dengan baik. Hutang harus dibayar. Kasih uang, kami langsung pergi, tidak berlama-lama, ayo. Kak Xiao. Ini kontrak hitam di atas putih, tertulis di sini. Pokok plus bunga total, 1,1 juta. Mengingat kakakmu baru meninggal, aku bulatkan jadi 1 juta. Per hari ini, kami langsung pergi. Penggakara. Hutang harus dibayar. Itu hal yang wajar kan? Bukan begitu, waktu itu kami hanya pinjam 100.000. Sudah bayar lebih dari 100.000, ini kan rentenir. Gimana, gadis ini tidak mampu bayar? Bagaimana kalau penggakara baik hati dan bantu jabir? Sudah berapa lama pinjamannya? Dari pinjam sampai sekarang total 10 bulan. Uang itu tidak perlu dibayar. Dasar anjing. Kau carry masalah ya? Kau yakin jumlah yang sudah dibayar menutupi pokok pinjaman? Dan bisa memberikan bukti transfer yang sesuai? Berdasarkan hukum terbaru negara kita,
Suku bunga pinjaman swasta tidak boleh lebih dari 24%. Bagian yang melebihi dianggap riba, warga berhak menolak bayar. Sekarang juga segera pergi dari sini, atau dianggap menempati rumah pribadi. Rupanya aku meremehkanmu. Walaupun mulutmu lancar, terus apa? Pengacara kecil. Gue gak ada waktu buang waktu sama lu, mending lu minggat. Atau kita bantuin lu minggat. Cepat pergi laporkan polisi, selamatkan aku. Nah kan, gue bilang juga lu pasti pacarnya si imut ini ya. Bohong, gue klarifikasi, gue. Hari ini sebelum sama dia, kita belum pernah ketemu. Udah datang, jangan pergi deh, sekalian lihat. Gimana kita beraksi sama? Pacarmu yang imut ini, tangkap dia. Ingat, laporkan polisi, lepasin gue, lepasin. Ketemu orangnya di sini. Laumo akhirnya datang juga, lu kalau telat lagi. Nunggu nguburin gue aja. Dan bukti-buktinya ada di adik perempuan gue. Adik kamu. Saonan punya grup penagih utang. Kalau kamu pergi sendiri, bisa bahaya. Oke, tahu. Pantasan selalu nunda-nunda, ternyata udah siap sih. Sekarang pergi. Gak ada yang bakal celaka, oke. Pergi, lu tahu gue siapa? Gue juga buka kartu. Cewek ini hari ini gue ambil, siapa juga gak bisa selamatkan. Gue tahu lu siapa. Kepala keluarga Zhao. Anjingnya Zhaonan. Gue rekam audio video sejak masuk. Anak buah Zhao terlibat premanisme kekerasan. Nanti pas Zhaonan dijeblosin penjara. Lu pasti kontribusi besar. Gue tahu lu siapa. Lu pasti si Sang Siang itu. Iya. Oke, urusan hari ini gue inget, kita lihat nanti, kita pergi. Makasih ya, kalau bukan kalian. Gue gak tahu bakal alami apa hari ini. Zhaonan udah serang kakak lu. Kasih video ke gue. Gue jeblosin Zhaonan ke penjara. Gimana kondisi kakak gue? Zhaonan mau habisi kakak lu. Gue selamatin dia, sekarang di rumah sakit obati luka. Flash disk bisa gue kasih, tapi pas sidang. Tolong gue jadi saksi juga. Oke. Gimana kondisi Cihan Feng? Kondisi mentalnya masih cukup tenang. Setidaknya lebih baik dibanding sidang pertama. Sekarang mengingatnya nggak sampai kolaps lagi. Zhang Xiang. Aku sudah tahu semua yang Moyun lakukan. Aku mewakili dia. Minta maaf ke kamu. Laumo. Aku kelihatan kayak orang yang picik gitu? Lihat video. Emakmu emang mantap ya, brengsek. Kubunuh kalian. Ini. Udah nggak tahan aja. Kedepannya adegan kayak gini masih banyak lagi. Brothers. Cewek tua ini, serahkan ke kalian. Meski udah agak tua. Tapi tubuhnya, itu beneran bagus. Kalian, nikmati ya. Saudara Nan, pergi perlahan. Tante Qi, kau sudah bermain dengan Nanku. Biar kita-kita pada senang dong. Jangan sentuh ibuku, saudara Nan bilang semua orang punya andil. Kebunuh kalian. Wah, anak kecil kurang ajar, berani ngacungin pisau. Tusuk sini, bunuh gue, dasar lemah. Kamu lihat baik-baik. Gimana kita mainin ibumu? Bunuh kalian. Beneran bunuh orang. Ini kan jelas banget. Shihan Fong ini termasuk pembelain diri. Apalagi ada video ini. Zhaonan si dalangnya. Juga pasti nggak bakal lolos. Nggak semudah itu. Kamu lihat, pisau Cihan Feng. Diambil dari belakang, kalau aku jadi pengacaranya.
pasti akan fokus ke titik ini. Kalau pisaunya dari meja, atau dari mana saja boleh-boleh aja. Tapi malah diambil dari belakang. Maka pembelaan diri bisa dibelokkan jadi rencana pembunuhan. Dan yang paling penting, yang beneran melanggar Ibu Chi Han Feng. Cuma Zaonan seorang. Waktu itu paranteknya sama sekali nggak membahayakan. Ibu Chi. Jadi, kalau menurut kasus ini, hasil terbaiknya adalah pembelaan yang berlebihan. Lumayanlah, masih lebih baik daripada dihukum mati sekarang kan? Tidak, tuntutan saya adalah bebas tanpa syarat. Kamu mau kemana? Jenguk narapidana. Han Feng. Baik-baik saja. Penggakara Sangya? Sebaiknya kamu pulang saja. Kasus ini, saya sudah tidak berharap lagi. Bagaimana kalau saya bilang? Saya punya rekaman TKP. Kamu serius? Saya dari orang yang bertugas merekam hari itu. Lin Langtian. Dapat buktinya. Kalau kooperatif, gak susah balikin kasusnya. Jangan seneng dulu. Ada satu masalah yang perlu ditanyakan. Saya perhatikan waktu itu. Senjata yang kamu pakai adalah pisau belati yang diambil dari belakang. Panjang bilahnya 12 cm. Mau tanya, kenapa bawa senjata tajam terlarang? Buat jaga-jaga. Saya pengacara. Saya mau dengar yang jujur. Fuhui Investment di bawah Saonan, sebenarnya. Cuma perusahaan pinjaman gelap, bawahannya punya banyak. Tim penagih hutang brutal. Saya takut. Saya beneran takut. Oke. Situasinya sudah saya pahami. Baik. Masih ada satu pertanyaan terakhir. Yaitu, korban waktu itu sudah tidak bisa bergerak. Kenapa kamu masih menusuk berkali-kali? Waktu itu pikiran saya blank. Saya cuma tahu mereka mau ganggu ibu saya gak tahu. Penggakara Zhang, waktunya habis. Han Feng, percaya sama saya. Baka. Kemampuan caturmu makin jago ya. Jangan-jangan diam-diam cari guru di luar? Ini namanya bakat alami. Kenapa hari ini kamu ada waktu luang? Main catur sama si kakek. Ah, jangan bilang begitu, aku cuma kangen sama kamu. Aku sengaja beli buah-buahan buat menghormati kamu. Zhang Xiang. Kamu membunuh orang. Apa maksudmu? Aku nggak ada masalah apa-apa. Aku kasih tahu ya, aku mau kritik kamu dengan serius. Ini namanya perilaku yang nggak benar, kamu tahu nggak? Ini namanya kesalahan besar. Kamu taruh apelmu dulu, baru lebih meyakinkan. Jangan banyak omong, langsung aja ke intinya. Asal itu urusan kompleks pengadilan. Aku pasti bisa selesaikan, meskipun aku sudah pensiun. Nama Lin Kuojian ini masih berpengaruh. Kalau gitu aku langsung aja bilang. Kasus Villa Puncak. Hakim Zheng Xueling di pengadilan banding. Apa tinggal selemahmu? Wah. Aku nggak bermaksud menyuap hakim. Aku cuma mau menyelesaikan urusan. Ya begitu aja. Nah, ini lebih parah dari sekedar memberi hadiah. Kamu bilang aja, mau bantu atau enggak? Nggak mungkin, cari orang lain aja. Aku ngerti. Pasti niatku belum cukup tulus, nanti aku sama Wanru akan berusaha lebih keras, lain kali ketemu kamu. Aku bawa hasil USG. Soal warna api hantu, kamu suka yang hitam atau putih? Aku juga harus cat rambut jadi kuning, biar pas ketemu kamu. Malam ini aku buka pintu, kalau kamu berani bawa laporan USG Wanru, aku pasti bunuh kamu. Makan buah. Hanelin, Hakim Zheng, ada apa sampai larut malam begini? kita kan sudah lama jadi tetangga. Cuma mau kasih hadiah buat jalin hubungan. Paman Lin, kamu terlalu baik. Lagi pula mana ada yang lebih tua kasih hadiah ke yang lebih muda. Begini aja, nanti kalau aku ada waktu,
aku akan datang langsung ke rumahmu. Tapi itu urusan nanti, hari ini. Kamu harus terima hadiahku, kalau enggak, kamu nggak anggap aku sebagai paman. Kalau gitu, terima kasih ya. Barangnya mana? Hadiahnya masih dalam perjalanan, akan segera sampai. Kamu ingat untuk mengambilnya ya, begitu dulu aku pergi. Ada apa ini? Halo Ibu Zeng, pesanan Anda sudah sampai di bawah. Anda bisa turun untuk mengambilnya. Bukannya ini layanan antar ke rumah? Aku sedang tidak ada waktu. Anda antar saja ke atas. Maaf, saya hampir terlambat. Sudahlah, saya taruh di bawah saja, Anda turun ambil. Saya benar-benar tidak ada waktu. Barang ini terserah Anda mau ambil atau tidak. Hei, apa sih kamu ini? Kamu percaya tidak aku akan melaporkanmu? Kamu melaporkan aku ya? 1762, kamu tunggu saja. Siapa ini? (1762), kamu tunggu saja. Siapa ini? Kalau tidak bicara, aku akan telepon polisi. Siapa ini? Jadi kamu yang melaporkan ya? Aku paling benci orang yang melaporkan orang lain. Kamu mau apa? Jangan mendekat, aku peringatkan kamu. Sendirian ya? Pasti kesepian ya? Aku akan membuatmu nyaman. Jangan mendekat. Hakim Zeng, ini aku. Sang Siang, maaf mengganggu. Terima kasih. Kamu hila ya? Tengah malam tidak tidur, kamu kesini buat apa? Om Lin ini juga, ikut-ikutan bikin lelucon. Tunggu. Aku tidak kenal kamu. Kenapa kalian berdua menjadikan aku objek lelucon? Begini, Hakim Zeng, saya ingin bertanya. Jika yang masuk tadi bukan saya, tapi kurir yang benar-benar ingin membalas dendam pada Anda, dan menemukan Anda adalah seorang wanita muda yang tinggal sendiri, apa yang akan terjadi? Saya yakin Anda tahu hasilnya. Entah pisau Anda yang menebas tubuhnya, atau Apa yang ingin kamu sampaikan? yang ingin saya sampaikan adalah situasi Cihan Feng saat itu mungkin lebih berbahaya dari ini. Ada bukti apa yang bisa mendukung pernyataanmu tadi? Jika tidak ada, itu hanya imajinasimu sendiri. Dan Cihan Feng menyebabkan 1 tewas dan 5 luka. Tetap merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Saya tahu bagaimana kalian menilai saya, kaku, keras kepala, tidak tahu fleksibilitas. Tetapi sebagai hakim, saya harus menjaga keadilan dan kejujuran hukum. Pembalikan kasus ini memerlukan bukti, bukan hanya mengandalkan kata, saya pikir. Saya mengerti maksud Anda. Artinya, alasan Anda membuat putusan pertama adalah kurangnya bukti yang menunjukkan Cihan Feng berada dalam situasi krisis saat itu. Bagaimana jika saya bisa membuktikannya? Anda harus pergi. Maaf mengganggu. Zhang Xiang. Sebenarnya, setelah putusan terakhir, setiap malam, saya selalu teringat tatapan Cihan Feng. Jadi, bisakah saya percaya padamu? Tentu saja. Penggugat Shaonan menuduh Cihan Feng dengan pembunuhan berencana. Masuk ke tahap banding kedua, sidang dimulai. Semua silakan duduk. Petugas pengadilan membawa terdakwa ke kursi. Kembalikan nyawa anak saya. Tenang, harap perhatikan tata tertib pengadilan, mohon kedua pengacara. Menyerahkan bahan pembelain.
Selamat pagi Hakim, saya percaya dalam kasus ini. Motif pembunuhan sebenarnya dari Chi Han Feng. Bukanlah pembunuhan berencana, melainkan pembelaan diri. Dia bilang apa? Pembelaan diri? Menusuk 16 kali juga disebut pembelaan diri? Pengacara macam apa ini? Terlalu berlebihan? Tunggu dulu. Pengacara ini sepertinya Hang San. Saya pernah mendengar ceramahnya, cukup hebat. Tunggu Hang San, kasus ini pasti memiliki detail yang tidak kita ketahui. Pengacara pembela. Jika tersangka benar-benar melakukan pembelaan diri, mengapa pada hari itu, selain tersangka dan ibunya, 6 orang lainnya, 1 tewas dan 5 terluka? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin meminta semua orang menonton sebuah video. Tunggu sebentar. Jangan diputar. Tampaknya emosi penggugat cukup tegang. Apakah dia tahu apa isi dari video itu? Barang ini. Kamu dari mana? Dari mana aku dapatkan barang ini? Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Yang penting, apa isi dari video itu? Tidak, aku tidak mengizinkan video ini dirilis. Permohonan penggugat ditolak. Diizinkan terdakwa mempublikasikan bukti. Tampaknya kekuatan keluarga tidak terlalu berguna di pengadilan. Zhang Xiang, jika kamu berani memutar video ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pewter video. Ini motif pembunuhannya, ibunya sendiri. Dihina di depan matanya sendiri. Kalau aku juga tidak akan tahan. Hei, si penggugat ini terlihat sangat mulia. Tapi di balik layar, dia adalah binatang berbulu domba, si anjing ini. Apa yang kamu katakan? Tenang, Melalui video ini, kita bisa melihat motif pembunuhan sebenarnya dari Chi Han Feng. apakah penggugat ada yang ingin ditambahkan? Meskipun situasi yang dialami terdakwa termasuk dalam skenario pembelaan diri dan situasi darurat, tapi standar penilaian pembelaan diri adalah lawan kehilangan kemampuan untuk melawan. Dan setelah terdakwa menikam korban sekali, dalam situasi korban sama sekali tidak melawan, terdakwa masih menikam korban berkali-kali. Oleh karena itu, saya bisa menyimpulkan, terdakwa sengaja membunuh korban. Ini adalah pembunuhan berencana. Saya tidak. Saat itu saya sangat takut, pikiran saya kosong. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Apakah kamu ingin menggunakan penyakit mental untuk bebas dari hukuman? Sebelum sidang pertama dimulai, kami sudah melakukan tes menyeluruh terhadap kondisi mentalmu. Dia normal secara mental. Tidak ada penyakit mental sama sekali. Jadi, motif awalnya adalah pembunuhan berencana. Saya tidak, Yang Mulia. Saya meminta untuk mempertahankan putusan sidang pertama. Kalau tidak, bagaimana bisa membalas keluarga korban? Membunuh harus dibalas dengan nyawa. Persiapanmu sangat matang, tapi kamu melewatkan satu hal yang paling penting, yaitu manusia bukan mesin. Silakan lihat semuanya. Dari adegan dalam video terlihat jelas. Ibu Chi Han Feng dihina di depan mata Chi Han Feng. Pada saat yang sama, korban telah melakukan ancaman verbal dan fisik terhadap Chi Han Feng. Mari kita bayangkan, ketika kamu berada dalam situasi seperti ini, apa yang pertama terlintas di pikiranmu? Jika yang masuk tadi bukan saya, tapi kurir beneran yang mau balas dendam. Kira-kira bagaimana jadinya? Mari kita dengarkan dari si pelaku. Apa yang dia pikirkan saat itu? Saya. Pikiran saya kosong, cuma 2 hal yang terlintas. Saya harus selamatkan ibu saya harus bertahan hidup. Saya punya hobi, yaitu suka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan secara singkat. Situasi Chi Han Feng saat itu, sesuai dengan psikologi terpojok, ditambah adrenalin meluap, menyebabkan dirinya dalam keadaan tidak terkendali. Maksud kamu, kalau orang membunuh dalam keadaan tidak terkendali, bisa bebas dari tanggung jawab hukum, ya? Kalau begitu kita harus analisis. Mengapa Chi Han Feng berada dalam keadaan tidak terkendali seperti ini? Ini adalah kontrak pinjaman dan catatan transfer dari Chi Han Feng. Kita bisa lihat, keluarga Chi Han Feng minjam 1 juta dari Fu Hui Capital dalam waktu 1 tahun. Jumlah pembayaran sudah mencapai 1,5 juta, seharusnya sudah lunas, tapi sampai sebelum kejadian, Chi Han Feng masih hutang 500.000 ke Fu Hui Capital dalam 1 tahun. Pinjam 1 juta, bayar 2 juta. Apakah ini membuktikan Chi Han Feng menjadi korban?
Pinjaman bodong sampai terjerat rentenir? 200%. Ini lebih gila dari bunga 30%. Apa hubungannya ini dengan Saunan dan korban? Pertanyaan bagus. Setelah menerima kasus ini, saya langsung menyelidiki Fuhui Capital dan menemukan beberapa hal menarik. Di belakang Fuhui Capital, pemegang saham terbesarnya adalah Zhaonan. Ini juga menjelaskan mengapa di awal video kita bisa melihat Zhaonan muncul. Selain itu, Fuhui Capital memiliki banyak kelompok penagih hutang brutal. Diri sendiri dan keluarga lama terjerat rentenir dalam situasi di mana diganggu oleh kelompok penagih hutang yang sudah berada dalam kondisi mental yang sangat tegang. Dalam situasi seperti ini, Chi Han Feng kembali mengalami peristiwa seperti ibu yang menyebabkan kehilangan akal sehat, menurut saya. Dalam situasi seperti ini, sepenuhnya ada jejaknya. Oleh karena itu, kami mengajukan terdakwa tidak bersalah. Tenang. Apakah penggugat memiliki bahan untuk membantah? Min Yanko, kami berpendapat bahwa motif terdakwa tetap adalah pembunuhan sengaja. Kita bisa melihat posisi terdakwa mengeluarkan senjata adalah dari tubuhnya sendiri. Dan ketika dia membunuh korban, dia masih memegang senjata, menebas orang lain yang ada di tempat kejadian. Saya akui bahwa dalam suatu periode waktu, terdakwa memang berada dalam situasi pembelain diri yang sah. Tapi setelah dia menusuk pertama kali, orang lain sudah berhenti melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dan ibunya. Sebagai seorang dewasa yang sehat secara mental, apakah saat ini seharusnya dia tenang dan berhenti melakukan kekerasan? Dan terdakwa masih memegang pisau dan menebas orang lain, apakah itu berarti dia sejak awal memang berniat untuk membunuh? Saya ingin bertanya kepada pengacara pembela. Apakah maksudmu melihat ibuku diperkosa? Saya harus tenang dan berkomunikasi dengan tenang dengan pelaku yang memperkosa ibuku, ya? Saya ingin bertanya kepada kalian. Jika itu adalah ibu kalian yang diperkosa di depan kalian, apakah kalian masih bisa tenang? Jika masih bisa tenang, maka kalian masih manusia? Benar, jika saat ini masih bisa tenang, maka itu bahkan lebih buruk dari binatang. Kalau saya mengalami hal ini, saya akan membuatnya mati. Saya akan menggigit dagingnya. Sidang ditunda sementara selama 10 menit. Sang Siang, sepertinya kamu benar-benar ingin berperang mati-matian dengan saya. Keluarga Zhao terlalu memuji. Saya hanya melakukan pekerjaan seorang pengacara yang seharusnya dilakukan. Lalu kamu tidak takut setelah keluar dari pengadilan ini? Kamu dan orang-orang di sekitarmu tidak akan pernah tenang lagi? Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan itu. Hitung waktunya. Hampir selesai. Pak Zhao, cepat lihat di internet. Apa yang membuatmu panik? Saya melaporkan secara resmi. Kepala keluarga Zhao, Zhaonan, terlibat dalam kegiatan kriminal dan kekerasan, dan menyalahgunakan hak istimewa untuk menutupi fakta bahwa dia membunuh, membakar, dan merampas perempuan. Nyawamu benar-benar kuat, belum mati juga. Tapi sekarang, kamu benar-benar harus mati. Saya melaporkan secara resmi, grup Fuhui memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, membentuk tim penagih dan melakukan penagihan dengan kekerasan, dan memaksa perempuan untuk membayar dengan tubuh mereka. Jika tidak salah, tim investigasi pertama seharusnya sudah sampai di rumahmu, kan? Beijing Gan. Apa yang sudah kamu lakukan? Pak Zhao, kenapa begitu emosi? Saya hanya bekerja sama dengan para korbanmu dan mengungkap fakta kejahatanmu. Semoga di depan tim investigasi, kekuatan keluarga yang kamu banggakan masih bisa membebaskanmu dari hukuman hukum. Pak Zhao, telepon. Pak, tidak baik. Orang dari Departemen Investigasi Provinsi sudah sampai di grup dan rumah. Apa yang harus saya lakukan? Bajingan, terima mereka dengan baik dulu. Nanti saya yang akan menanganinya. Saya meremehkanmu, ini belum selesai antara kita. Nanti saya yang akan menanganinya. Sekarang umumkan hasil putusan sidang kedua. Semua berdiri.
Terdakwa Cihan Feng memenuhi syarat pembelaan diri dan situasi darurat. Tapi karena fakta pembunuhan yang tidak disengaja masih ada, maka hukuman Cihan Feng diubah menjadi hukuman mati. Menjadi hukuman penjara 3 tahun. Dengan masa percobaan 3 tahun. Penggakura Zhang. Saya, mewakili ibu saya menyikapi terima kasih. Sama-sama, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pengacara. Kamu hebat. Beijing Gan. Saya memberimu begitu banyak uang. Sekarang kamu memberikan jawaban seperti ini. Setelah saya selesai dengan tim investigasi, saya akan kembali menghadapimu. Pak Zhao. Setelah pulang kali ini, akan sulit untuk keluar lagi. Jenderal. Tidak. Hari ini tidak dalam kondisi. Lain kali saja. Laulin, sudah tua, masih bisa makan gak? Pergi sana. Lagi. Kamu memang hebat ya. Kamu benar-benar berhasil membuat Saunan masuk penjara. Katanya, para pelindungnya juga sudah jatuh. Sulit untuk keluar lagi dalam hidup ini. Lihatlah, gelar bandit di luar hukum, ku. Bukan sebutan kosong. NAK. Kamu sudah 28 tahun kan? Kasus ini sudah selesai. Seharusnya kamu mempertimbangkan urusan pernikahanmu. Wanita hanya akan memperlambat permainan caturku. Tidak akan membahasnya. Dia bilang dia tidak mau. Kakak Wanru, dia bilang dia tidak mau pacaran. Aduh. Semua ada di sini. Aku bilang kenapa sebulan tidak melihatmu. Pengacara Zhang hidupnya santai ya. Pengacara Zhang, apakah kamu lupa? Aku masih bosmu secara nominal. Zhang Xiang, kamu memang. Saat butuh, panggil aku sayang. Saat tidak butuh, bahkan orangnya tidak bisa ditemukan. Kalian bilang, orang jahat seperti ini. Haruskah kita memberinya pelajaran? Aku setuju. Aku juga. Kalian lanjutkan dulu. Aku ada urusan duluan. Nah, kamu memang licik ya. Ternyata putriku juga salah satu ikan di kolammu. Bukan Laulin, dengar penjelasanku. Jelaskan. Gadis-gadis, aku sudah menahannya, kalian bisa balas dendam. Balas dendam, ayo. Apa? Terima hukumanmu. Tolong.